Oh astaga, lihat para pria itu. Benar memang, kalau semua laki-laki itu sama saja. Cuma perlu lihat cewek cantik dan mata mereka langsung berbinar. Hendak kuabaikan orang-orang menyebalkan ini. Tapi kemudian ada pasangan yang berjalan masuk sambil gandengan tangan. Seketika itu juga, para pengacau itu mulai membuat keributan. Lihat, menjijikkan. Lalu mereka pura-pura muntah. Astaga, para ide itu perlu menyimpan sendiri pemikiran kolot mereka. Selamat kawan, kalian baru saja mendapat tempat kalian di urutan ke-99 di buku panduan. Biar kuperlihatkan ke kalian buku panduanku. Di dalam sini, kalian akan temukan segala macam tipe laki-laki. Dari kutu buku, olahragawan seksi, dan pebisnis sukses. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Mereka semua tak baik. Hai, aku Monica, dan aku ini cewek playgirl yang dilatih untuk balas dendam pada para laki-laki. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa semua laki-laki itu buruk, dan tugasku sebagai perempuan adalah memberi mereka pelajaran, terutama para homofobia dan playboy. Sekarang yang kurang adalah mangsa ke-100, lalu selesai. Hey sis, rapat keluarga, sekarang. Ups, panggilan tugas. Ibu akan menjelaskan misi terakhir kami. Sekarang, mana buku dan penaku? Iya, mereka berdua adalah kolegaku dan juga kompetitorku. Ada Cindy, adik perempuanku yang impulsif, dan di sebelahnya ada Grace, kakakku yang sangat pintar dan agak lebih dewasa. Sedangkan aku di antara keduanya. Tak terlalu kekanakan seperti Cindy, tapi juga tak sekalem dan setenang Grace. Oh, ini ibu. Oke, kita langsung saja ke intinya. Jadi inilah dia, tujuan terakhir, dan ini adalah yang terbesar. Jadi, kali ini kalian tak bekerja sama, melainkan sendiri. Target kali ini tak akan mudah, tapi kalian semua punya pesona kalian sendiri, dan aku sangat yakin dengan kalian semua. Dan waktunya dimulai sekarang. Dennis Groff. Mari kita lihat. Oh, dia cukup tampan dan anak dari seorang CEO, juga sangat kaya. Sepertinya dia penakluk perempuan. Jelas. Tapi, kenapa ibu tugaskan dia untuk kami? Maksudku, ibu biasanya biarkan kami tentukan tujuan kami sendiri. Dan juga, kenapa kami harus saling bersaing? Mungkin karena ini adalah target ke-100, jadi ia menjadikannya lebih menantang. Kami semua sayang ibu dan ingin menyenangkannya. Maksudku, siapa yang tak ingin jadi yang terakhir melengkapi buku panduan keluarga ini, ya kan? Aku begadang semalaman membuat rencana aksi. Dari sosial media yang kutelusuri, kutemukan kalau teman Dennis akan mengadakan pesta ulang tahun di sebuah bar di kota besok malam. Jadi, di malam berikutnya, kukenakan gaun merah paling seksi yang kubeli untuk acara khusus ini, lalu jalan masuk ke bar dengan percaya diri. Semua mata tertuju padaku, kecuali Dennis. Permisi? Apa dia pergi ke bar untuk wifi gratis atau apa? Melihat hal itu, kuambil segelas wine lalu dengan perlahan mendekatinya. Tapi tiba-tiba ada pria asing yang muncul entah dari mana dan menarik tanganku ke belakang. Sayang, kau mau kemana? Minumlah denganku? Pergilah. Aku sibuk. Aku hendak mengalihkan perhatian kembali ke mangsaku saat... Ups, pria asing itu menyandungku, membuatku terjatuh ke lantai. Ini sangat memalukan. Kurasa harus kuakhiri malam ini. Tapi tiba-tiba ada tangan yang muncul di depanku. Aku mendongak dan, itu Dennis? Aku agak terkejut, tapi dengan cepat kupulihkan kepercayaan diri dan biarkan dia membantuku berdiri. Setelahnya, dia menawariku minuman, lalu kami akhirnya ngobrol hingga dini hari. Dan jackpot! Ternyata dia pecinta berat golf seperti halnya aku. Jadi, aku merayunya untuk bergabung dengan klub golf denganku. Bukankah itu langkah yang cerdas? Seminggu kemudian, tiba saatnya hari laporan perkembangan. Satu persatu, kami cerita pada ibu apa yang telah kami lakukan selama ini. Cindy berusaha keras dekati Dennis dengan datang ke aula biliar yang sering didatanginya. Dan layaknya anak kecil yang cenderung impulsif, dia membombardir Dennis dengan banyak pesan di jejaring sosial. Tapi dia tampak cukup optimis, karena Dennis meresponnya cukup ramah, dan mereka berdua sama-sama bersemangat untuk urusan biliar. Sedangkan Grace, dia mendaftar posisi asisten manajer di perusahaan Dennis. Aku tahu, astaga, kakakku ini jenius.
Dia bahkan mengatakan dia sudah rasakan ada rasa yang timbul karena Dennis tak bisa lepaskan pandangan darinya. Ibu tampaknya terkesan dengan perkembangan yang kami buat sejauh ini. Semua orang meraih pencapaian tertentu, tapi pastinya aku masih yang memimpin. Bisa kurasakan itu. Aku tak tahu jika aku ini berkhayal, tapi Dennis dan aku jadi kian dekat, dan dia juga telah menunjukkan beberapa sikap peduli terhadapku. Bagaimanapun juga, sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi dari yang kukira pada awalnya untuk memenangkan yang satu ini. Ya, aku dulu bertanya-tanya apakah yang selalu ibu katakan mengenai laki-laki itu 100% benar, dan kenapa aku dan saudara perempuanku harus lakukan ini. Hingga suatu hari ketika aku berusia 16 tahun, hari itu, aku hendak ke kamar ibuku untuk pinjam beberapa perhiasan untuk lakukan catfishing. Saat kutemukan buku catatan dengan kondisi terbuka ada di lantai. Penasaran, aku mengambilnya dan mengetahui itu adalah buku harian ibu. Dan di dalamnya ada cerita yang tragis. Ibu dulu pernah sangat jatuh cinta dengan seorang laki-laki, tapi kemudian menemukannya sedang bersama orang lain. Lebih parahnya, dia bahkan tak punya kesempatan untuk menemuinya. Sebaliknya, ia langsung menerima pesannya. Aku sudah tahu kebenarannya. Kau bukan perempuan asli. Kita putus. Bukan perempuan asli. Itulah bagaimana Nick menyebut ibuku. Konyol. Hanya karena ibuku adalah transgender. Dia tak lalui semua kepedihan dan sakit hati hanya untuk tidak dihargai seperti itu. Hidup ibuku tragis bagaikan sebuah film. Penasaran, kubuka semua lembarannya mulai dari awal, dan hatiku rasanya benar-benar hancur mengetahui apa yang telah ibu alami. Ternyata, dia dan Nick adalah bagian dari grup berisi 3 orang di SMA, bersama Maureen. Nick dan Maureen adalah sepasang kekasih. Jadi, ibuku yang waktu itu bernama Jack harus merahasiakan cintanya pada Nick dan menuangkannya ke buku harian ini. Sayangnya, Maureen mengetahui rahasianya dan mengungkapnya ke seisi sekolah, yang menyebabkan semua orang menertawai ibu, dan ia harus pergi dengan rasa malu. Setelah beberapa tahun lamanya, ia masih belum bisa lupakan Nick. Jadi, ia putuskan untuk operasi transgender agar bisa kembali padanya dan perjuangkan cintanya. Mereka telah jalani beberapa bulan yang indah bersama. Tapi pada suatu hari yang naas, ia mendapati Nick berselingkuh darinya. Dan itu tak lain dan tak bukan dengan Maureen. Parah. Bagaimana orang bisa begitu kejam terhadap sesama seperti itu? Ibu adalah orang yang baik, dan berkat dirinya, anak yatim seperti Cindy, Grace, dan aku bisa memiliki rumah. Aku berhutang budi banyak padanya. Itulah kenapa aku ingin berhasil dalam misi terakhirnya dan membuatnya bahagia. Kembali ke misi, semuanya berjalan lancar antara aku dan Dennis. Dia membawaku ke klub golf dan keluar makan malam. Untuk tipe pebisnis yang kaya, aku harus akui kalau dia tak begitu kaku dan serius. Malah, sangat menyenangkan berada bersamanya. Kemudian, dia mengantarku pulang setelah kencan. Dia memegang tanganku dan berkata, Monica, aku sangat senang bisa mengenalmu. Dan aku sangat senang kalau kau bisa datang dan makan malam dengan keluargaku besok. Wah, ini hebat. Maksudku, tugas ini akan jauh lebih mudah karena sekarang aku diundang langsung untuk menjajaki keluarganya. Tapi, tidak. Perasaan apa ini? Aku merasa berbunga-bunga dan telapak tanganku berkeringat. Ini pasti hanya karena tegang akan pertemuan dengan keluarga Dennis, iya kan? Tapi, kenapa aku tak bisa berhenti memikirkan tawanya yang lucu dan matanya yang indah? Dan, oh tidak, kurasa bisa jadi aku punya perasaan betulan padanya. Sejak saat itu, kudapati diriku ingin berteriak dan melempar barang ke Cindy dan Grace tiap kali ku dengar mereka menyombongkan diri tentang betapa dekatnya mereka dengan Dennis. Aku ini gila, kan? Sekarang bagaimana? Aku ini pemangsa atau malah mangsanya? Ya Tuhan, aku sangat gugup. Aku benar-benar tak bisa berhenti gemetaran. Wah, mereka terlihat sangat kaya dan berkelas. Kedua orang tuanya sangat ramah dan segera aku merasa jauh lebih rileks. Kami makan malam dan perbincangan mengalir dengan mudah. Hanya ada satu hal yang terus mengusikku. Nama ayahnya adalah Nick. Tentu ini cuma sebuah kebetulan ya kan? Maksudku, Nick itu nama yang populer. Kurasa ada yang tak beres. Jadi aku tahu aku harus mengatakan sesuatu kepada ibu. Dengan cemas, aku jalan mondar-mandir hingga ku dengar mobilnya parkir di luar. Ibu, apa ayah Dennis adalah laki-laki itu? Ia terlihat kaget, lalu perlahan duduk
menghela nafas, dan menceritakan padaku semuanya. Sama seperti yang kuduga, ia memilih Dennis untuk jadi target ke-100, atau lebih seperti umpan, hanya untuk balas dendam pada Nick. Apalagi ibu ingin kami memperalat Dennis untuk membuat Nick bangkrut. Tapi, apa yang sudah Dennis perbuat? Jika ibu punya masalah dengan Nick, lalu bicaralah dengannya. Kenapa menyeret anaknya yang tak bersalah ke dalam masalah ini? Ibu dan aku bertengkar hebat ketika Cindy dan Grace datang. Apa yang salah denganmu? Berhentilah begitu tergila-gila. Ibu hanya ingin memperalat kita untuk balas dendam pribadi, dan dia tak menyayangi kita sama sekali. Jangan kurang ajar. Kulihat kau sekarang membiarkan emosimu mengacaukan keputusanmu. Nick memperlakukan ibu kita dengan buruk, jadi anaknya pantas menerima ganjarannya. Kau tahu berapa banyak rasa sakit yang diakibatkannya pada ibu? Tidakkah kau ingin memperjuangkan itu? Wow, kamu ini benar-benar payah dan pribadi yang buruk. Aku tak bisa berada di sini dan dengarkan ini lebih lama. Jadi aku bergegas keluar dari sana, lalu pergi dan menginap dengan temanku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi lanjutkan berencana balas dendam ibu. Mungkin sebaiknya aku pergi mencari Nick dan memintanya untuk duduk dengan ibu untuk bicarakan semuanya. Sayangnya, aku meremehkan saudara-saudaraku. Karena saat aku melihat-lihat ponselku, kulihat postingan Cindy mengekspos Dennis sebagai playboy sialan yang mengencani 3 cewek dalam satu waktu. Sebagai bukti, disertakannya foto-foto Dennis dengan masing-masing dari kami. Percayakan dia untuk lakukan hal yang sangat kekanakan. Keadaan makin buruk karena Grace bekerja sama dengan hacker untuk mengacaukan situs web perusahaan dengan hal-hal seperti Tuan Nick Grove, presidir dari Grove Corporation, adalah seorang pembohong, penipu, dan homofobik. Krisis media ini telah menyebabkan keseluruhan perusahaan jadi kena getahnya. Dan sekarang, Dennis menghindari teleponku. Kuarahkan jariku hendak memencet tombol panggil ketika tepat di saat itu, Grace mengirim pesan padaku. Hey sis, sebaiknya tak kau lewatkan momen sakral kita mencentang nomor 100 di buku panduan. Toh, misi sudah selesai. Ayo pulang saja dan berdamai. Ibu sudah menunggu. Tak mungkin kubiarkan mereka lakukan ini. Jadi aku segera telepon Dennis dan tinggalkan pesan suara mendesak yang memberitahu kalau dia perlu cari ayahnya dan pergi ke rumahku sesegera mungkin. Saat ku ajak mereka masuk, mata Mr. Grove dan ibu terbelalak saat melihat satu sama lain. Nick berdiri di sana mematung, sementara ibu cuma minta ia segera pergi. Tapi akhirnya, aku berhasil yakinkan mereka semua untuk duduk dan selesaikan kekacauan ini. Cium, aku langsung tahu kalau kau adalah Jack. Awalnya, aku kaget, tapi kemudian kusadari kalau itu tak jadi masalah karena aku sungguh mencintaimu. Jadi, aku hanya menunggu sampai kau siap beritahu aku. Kau tahu itu? Mustahil. Kita dulunya berteman dekat. Tak begitu sulit untukku menyadari kebiasaan Jack. Lagi pula, wajahmu masih menampakkan ciri lama. Terserah, tapi aku melihatmu bersama Maureen si ular itu, dan kau bahkan punya nyali untuk putus denganku hanya dengan satu pesan sinis. Apa kau tahu betapa banyak rasa sakitku derita untuk mengejarmu? Nick tampaknya benar-benar bingung. Kemudian, semuanya pelan-pelan terungkap sendiri. Jadi, Maureen adalah orang yang mengirim pesan menyakitkan di hari itu. Saat dia tahu tentang ibu dan Nick, dia menyelidiki dan mengetahui kalau ibu sebenarnya adalah Jack. Hari itu, di kafe, ia memohon pada Nick untuk menerimanya kembali, tapi Nick menolak. Jadi, dia membuat beberapa alasan untuk meminjam ponsel Nick, lalu mengirim pesan tersebut untuk memisahkan mereka. Ibuku duduk di sana kaget dan terdiam. Kurasa ia sedang memproses fakta bahwa ia balas dendam ke orang yang salah. Dan sekarang telah menyebabkan masalah untuk 2 orang yang tak bersalah. Aku sangat menyesal. Kubiarkan emosi menguasaiku dan membuatku dendam. Aku janji akan perbaiki hal ini. Saya Jane Wilkins, wanita transgender dan mantan dari Nick Grove. Saya mengira dia telah mengkhianati saya, dan ini membuat saya berubah jadi versi pemarah saya, yang lalu terbutakan oleh hasrat balas dendam. Hanya saja, saya salah. Seperti yang kalian tahu, mustahil rasanya jika Nick punya niatan buruk terhadap komunitas LGBT. Karena dia mencintai saya. Sedangkan untuk putranya, Dennis, dia adalah pria yang baik, yang terjebak di dalam konflik. Dia tak pernah hianati siapapun. Jadi tolong, jangan menghakiminya untuk hal yang tak dilakukannya.
Saat aku menyaksikan video itu, aku merasa sangat bangga pada ibuku yang berani. Ia sudah lakukan banyak kesalahan, tapi ia mengakuinya di depan publik yang mana butuh banyak keberanian. Untungnya, video itu berhasil. Perusahaan ini pun pulih dan nama baik Dennis sudah kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan saudara-saudaraku minta maaf ke Dennis dan Nick. Untungnya, mereka berdua laki-laki yang sangat baik dan pengertian. Ibu tak lagi dendam kepada laki-laki, dan ia bahkan mulai kencan dengan pria baik bernama Jacob. Cindy bertemu dengan gadis manis bernama Beverly, yang kalau dipikir sangat bertolak belakang dengannya, tapi mereka sungguh tampak serasi bersama. Grace masih melajang dan fokus pada karirnya. Dan aku tak akan mengulanginya lagi, karena aku tetap bersama mangsa ini selamanya. Aku sangat gugup asal kalian tahu ini hari pertamaku sekolah seumur hidup. Itu benar. Aku Heather, umurku 15 tahun dan aku belum pernah menginjakan kaki di dalam sekolah sebelumnya. Ini karena ayahku seorang ilmuwan dan ibuku adalah penulis. Jadi mereka sangat peduli dengan pendidikanku dan khawatir kalau SD dan SMP di kota kami tak cukup baik, jadi ibu memberiku homeschooling. Jujur, itu menyenangkan. Aku sangat menikmati belajar segala jenis topik yang berbeda, terutama sastra. Tapi kemudian ketika aku nonton acara TV tentang SMA seperti The Kissing Booth atau High School Musical, kurasakan nyeri di dadaku. Aku melewatkan begitu banyak hal seperti berteman dan ngobrol dengan cowok. Aku putus asa ingin miliki apa yang dipunyai cewek-cewek di TV itu. Jadi, aku memohon ke ibu agar memperbolehkanku belajar di SMA. Butuh banyak sekali rayuan dan air mata palsu, tapi pada akhirnya ia setuju. Aku sangat senang. Akhirnya, akan kudapat pengalaman sekolah secara langsung, bukan menjalaninya lewat karakter TV favoritku. Oh ya Tuhanku, apa yang sebaiknya kupakai? Apa yang akan kubicarakan? Bagaimana caraku berteman? Ini sungguh terjadi. Aku hampir tak bisa tidur kemarin malam. Dan sebaliknya, kugunakan sepanjang malam mempersiapkan diri. Ini merupakan babak penting di hidupku. Jadi, inilah aku sedang berjalan menuju ke stasiun bus. Wah, belum pernah kulihat ada begitu banyak orang-orang seumuranku sebelumnya. Ini bagai mimpi yang jadi nyata. Kulihat tempat duduk kosong di samping cewek ini, jadi aku jalan mendekat sambil tersenyum. Permisi, bisakah aku duduk di sini? Cewek itu menatapku ke atas dan ke bawah, memutar matanya, lalu meletakkan tasnya di tempat duduk itu. Maaf, sudah ditempati. Oke, tak apa. Aku akan duduk sendiri di belakang kalau begitu, tak masalah. Cewek itu pasti bangun di sisi ranjang yang salah atau semacamnya. Tapi, ya, ternyata tak hanya cewek di bus itu yang bangun di sisi ranjang yang salah. Karena segera setelah Bu Hickson, guru sastra Inggrisku, memperkenalkanku ke semua orang di kelas, bisa kulihat semua juga memandangku dengan aneh. Apa mereka mempermainkanku? Tapi kenapa? Apa ada selai di wajahku? Bu Hickson menunjukkan tempat dudukku, lalu kelas dimulai. Sekarang kalian pasti sudah punya banyak waktu untuk menyelesaikan membaca The Great Gatsby. Oh, aku suka sekali dengan novel itu. Di sepanjang novel, Fitzgerald senantiasa merujuk pada cahaya hijau yang terus digapai Gatsby. Ada yang bisa memberitahuku cahaya hijau itu melambangkan apa? Kulihat sekeliling, memperkirakan semua orang mengangkat tangan. Tapi yang mengagetkanku, mereka semua menatap tertunduk ke bangku mereka menghindari kontak mata dengan Bu Hickson. Hah? Tapi kenapa? Ini sangat mudah. Tiba-tiba Bu Hickson berkata, "Tak ada? Hah? Nah, bagaimana kalau kamu, Kelly?" Semua menoleh dan melihat cewek yang baru saja membetulkan bulu mata palsunya dengan cermin bedaknya. Kelly terus memainkan bulu matanya sambil menjawab, bukankah lampu lalu lintas punya lampu hijau? Jadi jelas, itu artinya dia boleh menyeberangi jalan. Apa? Aku tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian semua orang berpaling ke arahku. Oh, sial. Kenapa hanya aku satu-satunya yang tertawa? Maksudku, jawabannya sangat menggelikan. Bu Hickson berjalan ke arahku. Oh, tidak. Apa aku dalam masalah? Heather kelihatannya satu-satunya orang di sini yang paham kenapa jawaban Kelly itu konyol. Bisakah kau jelaskan ini pada teman sekelasmu? Warna hijau sendiri menggambarkan ide keserakahan dan uang sebagai simbol ketertarikan Gatsby terhadap Daisy. Gatsby sudah mendapatkan semua yang diimpikan tiap orang, tapi tetap saja dia mengejar cahaya ini, atau dalam kata lain, mengejar cinta dalam hidupnya, Daisy. Bu Hickson tersenyum puas padaku, menepuk bahuku lalu berkata,
Itu benar. Bagus sekali, Heather. Tiba-tiba seseorang batuk sambil berkata, "Cupu." Semua orang mulai tertawa. Yang benar saja, bagaimana bisa mereka menertawakan hal ini tapi tidak dengan jawaban Kelly yang bodoh? Diam. Bu Hickson lalu menoleh ke Kelly dan berkata, "Mungkin jika kau gunakan matamu untuk sungguh membaca buku, daripada hanya menggunakannya hanya untuk pakai bulu mata palsu, maka Heather di sini tak perlu membantumu." Kelly melirikku, jadi aku tersenyum padanya. Tapi, kenapa dia menatapku tajam? Apa aku melakukan kesalahan? Setelah kelas selesai, kutempelkan foto lucu di lokerku saat Kelly dan kedua temannya, Samantha dan Britney, muncul di sebelahku. "Heather, ya kan?" "Ya, itu benar." "Oh ya Tuhan, sweatermu itu, kau suka?" "Ibuku, sangat jelek." "Kenapa kau pakai itu? Cuacanya bahkan tidak dingin. Apa cerminmu rusak atau apa? Kalau tidak, kenapa kau memilih pakaian yang tak karuan?" Kemudian ketiganya mulai tertawa. "Apa maksudmu? Aku dandan seperti Jess di New Girl. Dia terlihat menawan, bukan?" Ini malah membuat mereka tertawa lebih keras. Sementara aku masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, ada cewek bernama Taylor datang menghampiri. "Hai, aku tak sengaja dengar yang kalian bicarakan tadi. Sebenarnya, New Girl tamat beberapa tahun lalu, jadi gayanya ini agak ketinggalan zaman. Coba nonton Emily in Paris, itu yang sedang tren sekarang." "Oh ya Tuhan, aku tak terpikir itu. Pantas saja cewek di bus tadi." "Oh, tunggu. Pantas saja semua orang di sekolah menatapku aneh. Mereka pasti mengira aku datang dari masa lampau atau semacamnya. Dan kau sebaiknya hati-hati. Kelly dan gengnya suka mengganggu yang lain, dan kurasa kau adalah target baru mereka." "Oh, jadi tatapan Kelly di kelas tadi bukan hanya tatapan biasa. Tapi memangnya kenapa?" "Trims, tapi aku tak takut dengan mereka. Aku paham tipe cewek jahat seperti ini. Mereka menggonggong tapi tak menggigit. Jadi malam itu aku maraton nonton Emily in Paris. Itu sangat apik. Ku pelajari gaya fashionnya dan ku kombinasikan beberapa pakaian. Kulihat diriku di cermin dan oh ya ampun, aku memang terlihat berbeda. Hari berikutnya di sekolah, tak ada seorang pun yang menatapku lucu." "Bagaimana?" Saran Taylor sangat membantu. "Di akhir pekanku yang pertama, telah kujadikan diriku sendiri murid kesayangan guru. Terdengar hebat, ya? Percaya padaku, tidak demikian. Setiap kali guru memujiku, Kelly dan teman-temannya memberiku pandangan sinis. Lalu kutemukan catatan menempel di lokerku mengatakan, 'Kau orang aneh.' Tepat saat itu, Kelly dan teman-temannya berjalan melewatiku cekikikan. Dengan marah kusobek catatan itu dan memberitahu mereka, 'Kalau kau taruh komentar jahat di lokerku, paling tidak tulislah dengan benar. Aneh kurang huruf H.'" Mereka langsung berhenti tertawa dan bergegas pergi supaya tak seorang pun tahu kalau itu ulah mereka. Astaga, mereka menyebalkan sekali. SMA ternyata tak seperti yang kuharapkan. Kukira aku akan jadi salah satu anak yang keren, bukan jadi anak yang diganggu. Kemudian beredar informasi kalau aku dulunya homeschooling. Jadi Kelly mulai membuat lelucon. "Apa orang tuamu membuatmu tetap di rumah karena kau ini aneh?" "Ya, paling tidak berkat homeschoolingku aku tak menjawab pertanyaan dengan bodoh di kelas sastra." Aku balas menghardik. Dia berhenti tertawa dan menatapku kebingungan. Setelahnya, mereka masih terus saja dengan lelucon kekanakannya di setiap kesempatan yang ada. Tapi aku berusaha keras mengabaikannya. Tapi suatu hari, mereka bertindak terlalu jauh. Aku masuk kelas dan melihat gambar karikatur besar di papan itu. Itu aku. "Oh ya Tuhan, Heather, potretmu tampak luar biasa." Dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Beraninya dia. Kau macam-macam dengan cewek yang salah kali ini, Kelly. Sore itu aku pulang dan dengan gigih mencari cara untuk balas dendam ke cewek-cewek jahat itu. Bingo. Ku keluarkan laptopku dan mulai sibuk kerja. Dan setelah semalam saja, berhasil kubajak semua akun sosmed mereka, termasuk iCloud mereka dan temukan banyak sekali barang bagus. Jadi kali berikutnya mereka macam-macam denganku, aku sudah siap. Dan tak butuh waktu lama sampai teman-teman Kelly menghentikanku di lorong lagi. Tak bisa rokmu itu lebih panjang lagi?" "Ya, nenekmu menelpon, ia ingin pakaiannya dikembalikan." Tiba-tiba semua orang berkumpul mengelilingi kami untuk lihat apa yang terjadi. Waktu yang tepat, sekarang aku punya penonton. Mari kita beri cewek-cewek jahat ini ganjaran dari perbuatan mereka sendiri. "Rambut yang cantik, Samantha, beritahu aku, seberapa sering kau harus semir rambutmu supaya tak ada yang tahu sebenarnya rambutmu merah?" Apa yang barusan kau bilang?" "Oh, dan Britney, operasi hidung yang bagus." "Apa?" Semua orang dengan terkejut menoleh untuk melihat rambut pirang Samantha yang indah dan hidung Britney. Bagaimana?" Britney tergagap lalu menarik lengan Samantha dan mereka kabur dari lokasi. Yap, sudah kupelajari semua masa lalu mereka yang memalukan lewat foto-foto yang kubajak kemarin. Setelah itu, Samantha dan Britney tak berani menggangguku.
Namun kemudian ketiganya masih saja mengganggu orang lain. Lalu, tak bisa kutahan kesalku lagi saat kulihat mereka memperolok Taylor. "Hei, tinggalkan dia sendiri." Kelly berbalik menyeringai. "Apa orang tuamu tak mengajarimu kalau tak sopan menyela saat orang lain berbicara? Atau mereka juga berpendapat aneh soal itu?" "Oh, jadi itu yang ingin dia lakukan. Tak masalah buatku, teruskan." "Nah, ngomongin orang tua, gimana kabar orang tuamu, Kelly? Oh, tunggu, bukankah mereka akan cerai?" Senyum lebar Kelly langsung lenyap dan tergantikan dengan tatapan penuh ketakutan. Lalu dia langsung kabur tanpa berkata apapun, meninggalkan teman-temannya yang juga kaget. Itu benar, kulihat postingan pribadi yang panjang tentang orang tuanya yang akan cerai di Facebook. Itu pasti caranya untuk mengekspresikan pikirannya, tapi sikap buruknya itu jadi bumerang. Setelah cewek-cewek jahat itu pergi, Taylor berterima kasih padaku dan beberapa murid lainnya mengelilingiku dan memujiku karena telah membela diri melawan Kelly dan kelompoknya. Sejak saat itu, cewek-cewek jahat itu menghindariku seperti wabah. Dan seperti itulah, aku berubah dari cewek culun yang bersekolah di rumah jadi cewek keren dan populer, yang punya nyali untuk melawan cewek-cewek jahat itu. Rasanya menakjubkan. Lalu suatu hari, aku ke kamar mandi selama kelas berlangsung dan kudengar ada seseorang di bilik sedang menangis. Dia sedang bicara di telepon. "Kumohon, Bu, tolong jangan cerai. Tak bisakah ibu dan ayah berusaha pertahankan demi aku?" Oh, ya ampun. Apa mungkin itu Kelly? Saat aku cuci tangan, pintu bilik itu terbuka. Dan seperti yang kuduga, Kelly keluar dengan mata merah. Segera saat dia melihatku, dia mengusap air matanya, memandang tak suka padaku. Saat itu, aku tak merasa nyaman. Justru sebaliknya. Tak pernah kusadari kalau aku bersikap kasar padanya. Membuatnya sedih, tak membuatku senang. Itu juga membuatku tak nyaman. "Kelly, aku minta maaf tentang orang tuamu." Tapi dia hanya mendengus, lalu beranjak pergi. Kuraih lengannya. "Kumohon, Kelly, aku tak bermaksud menyakitimu." Kelly menatap mataku lalu berkata, "Ini merupakan akhir pekan yang indah. Tapi bukannya bersenang-senang, aku malah terjebak di rumah." Kalian tanya untuk apa? Untuk mengajarkan Excel ke gadis yang bahkan tak tahu caranya memakai pintasan tombol shift. Kau ini kenapa? Sudah kujelaskan kode ini padamu 20 kali. Eh, eh, aku minta maaf. Terima saja, kau payah dalam hal ini. Mimpi kalau kau bisa mengalahkanku. Kalau harus kubuang waktu sedetik lebih lama duduk dengannya, aku bisa gila. Lihat betapa palsunya dirimu. Kalau kau marah, tunjukkan saja padaku. Kenapa kau harus selalu jadi nona ramah? Biar kuperkenalkan pada kalian. Itu Lara, yang katanya saudariku. 2 bulan lalu, ibu membawanya pulang dan mengumumkan, "Jeff, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Dulu saat kita putus sebentar, akibat kebencian orang tuamu padaku, nah, selama masa itu, kudapati diriku hamil. Aku melahirkan putri kecil kita, Lara. Aku baru berusia 22 dan tak punya uang. Jadi walaupun menyakitkan untuk kulakukan, aku menyerahkannya. Aku tak pernah memikirkan tentang dia. Dan sekarang, ya, aku berhasil menemukannya." Dia menepuk-nepuk matanya yang berkaca-kaca lalu menyerahkan hasil DNA. Ayah sangat terharu dan berlari memeluk Lara. Mereka menangis lama dan berpelukan lama, sedangkan aku hanya berdiri di sana terdiam. Karena kaget saat reuni keluarga ini berlangsung. Semuanya terjadi begitu cepat. Bagaimana bisa aku percaya bahwa suatu kebetulan saat ibu tiba-tiba menemukan anaknya yang telah lama hilang setelah bertahun-tahun lamanya? "Apalagi, Skylar? Stop bersikap keras kepala." Ibu membentakku, lalu bergegas menghampiri Lara.
dan mulai memeluknya dan membelai rambutnya dengan lembut. Bukan salahku kalau kemampuan belajarnya seperti siput. Berhentilah ikut campur, kalau tidak aku berhenti mengajarinya. Oh ya, dan juga afeksi ibu anak itu hentikan. Itu konyol. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, kenapa bersikap begitu ke ibuku. Masalahnya, ia bahkan bukan ibu kandungku. Beberapa bulan lalu, sesuatu yang gila terjadi padaku. Ada wanita asing yang muncul entah dari mana dan menyatakan ia adalah ibuku. Apa yang harus kukatakan sekarang? Tentu saja kukatakan padanya kalau ia salah orang. Tapi saat kulihat kontrak penjualan antara ibuku dan dirinya, aku terpaku karena syok. Ternyata, ibuku keguguran. Tapi ia selalu takut akan kehilangan posisi di keluarga ini. Jadi ia membeliku dari wanita ini. Jadi, aku diadopsi. Ini lumrah, ya kan? Tapi tetap saja, aku tak layak diperlakukan seperti itu. Aku selalu diabaikan sejak masih kecil. Ibu tak pernah memeluk atau menciumku. Ia tak bacakan dongeng sebelum tidur atau menyelimutiku di ranjang saat malam. Yang ia lakukan hanyalah menghardikku. Pergi sana. Kurasa kuyakinkan diriku kalau ibuku memang begini. Tapi saat Lara datang, dan ibu begitu berbeda dengannya. Aku paham sekarang. Aku paham kenapa ia perlakukan aku begitu dingin dan kenapa aku tak pernah merasa bahagia meski besar dalam keluarga yang kaya. Karena aku tak pernah diterima di sini. Setelah insiden dengan wanita itu, kutemui ibu soal ini. Aku paham. Aku tahu aku bukan putri kandungmu dan itulah kenapa ibu merasa pantas memperlakukanku seperti sampah. Oh, tolong, berhentilah bersikap dramatis. Biar ku beritahu ibu ini. Meskipun ibu memang mengadopsiku, aku masih akan buktikan kemampuanku ke ayah dan mengambil alih perusahaan ini sendiri. Ibu kebingungan setelah mendengarnya. Lalu, tak lama kemudian, ia muncul dengan Lara. Itulah kenapa aku percaya tak ada yang kebetulan. Ibu membawa Lara pulang untuk berkompetisi denganku. Dan jika itu memang benar, maka kenapa aku harus takut? Bagaimana kabar dua anak gadisku? Skylar, apakah masih membantu Lara dengan belajarnya? Ya, ayah, dia masih membantuku setiap hari. Terima kasih banyak. Oke, itu hebat. Kalau kau sudah menguasai dasarnya, kurasa sebaiknya mengambil beberapa kursus tambahan. Lakukan yang terbaik dan berusahalah mencontoh kakakmu. Tak mungkin dia bisa sebaik aku, bahkan dalam mimpinya. Lara itu sangat pintar. Dia akan cepat memahami. Aku juga mengajarinya lebih banyak mengenai bisnis keluarga. Hah? Apa ibu akan mengajarinya lebih banyak untuk bersaing denganku? Bisa kulihat jelas ketamakan dan jiwa kompetitifnya. Tapi, terserahlah. Toh Lara dan aku sungguh di level yang sangat berbeda. Aku murid unggul di Columbia Business School, sementara dia bukan siapa-siapa yang tak berpendidikan. Tolong. Aku benar-benar tak perlu khawatir soal apapun. Ibu terus memaksanya belajar, tapi lihat. Ngomong-ngomong soal ibu, ia bertingkah aneh akhir-akhir ini. 1 menit lalu ia perlakukan aku seperti noda membandel yang tak bisa dihilangkannya. Lalu kemudian ia berusaha menjodohkanku dengan pria bernama Dean. Dia putra dari koleganya yang sangat kaya. Aku tak paham kenapa ia tiba-tiba merasa perlu mencarikanku pacar. Dan ayah tak membantu di situasi ini, karena bukannya memberitahu ibu agar berhenti menjadi mak comblang, ia malah mendukungnya. Oke, aku hanya ingin mereka berhenti mengusikku, jadi akhirnya aku setuju untuk bicara dengan si Din ini. Tapi sekarang, dia tak berhenti mengirimiku pesan, dan bahkan datang ke rumah. Kurasa dia cukup tampan dan baik, tapi bukan tipeku. Jadi aku hanya bicara padanya karena bersikap sopan. Hingga suatu waktu, kulihat Lara menyelinap untuk mengintip Din saat dia sedang menungguku di ruang lobi. Tunggu. Jangan bilang padaku dia suka Din. Oh, ya sudah, dia boleh mengambil sisaku. Toh aku juga tak suka dengan pria ini. Lalu suatu hari, aku sedang berjalan menyusuri koridor saat ku terima sebuah pesan dari Din. Skylar, apa kau senggang besok? Mari kita makan malam bersama. Aku hendak membalas pesannya saat tiba-tiba ku dengar ibu dan Lara berdebat. Ada apa denganmu, Lara? Kenapa kau diam-diam mengencani si brengsek itu? Kenapa bukan Din? Dia pria baik. Lagi pula dia memberitahuku tak ada apapun yang terjadi antara dia dan Skylar. Jadi Din menduakan kami? Dia menyelinap keluar untuk kencan dengan Lara sementara menggodaku di telepon sepanjang hari? Apa-apaan? Ku coba tetap tenang sementara terus mendengarkan. Kau gila. Hentikan kebodohan permainan kencan rahasia ini sekarang juga. Apa? Kenapa ibu bersikeras dia pria yang baik untukku, tapi memberitahu Lara sebaliknya? Nah, Bu, sebenarnya yang mana? Apa Din itu pasangan yang baik seperti yang ibu bilang padaku, atau seseorang yang brengsek seperti ibu bilang ke Lara? Dia itu kaya, jadi teruslah kencan dengannya dan berhenti menggangguku dengan omong kosongmu. Aku ini bukan anak kemarin sore. Pasti ada yang salah dengan si Din ini. Persis di hari berikutnya, kuputuskan untuk pergi dan mengikuti Din. Oh, ya ampun. Apa yang dia pakai? Dan kenapa dia pergi ke daerah kumuh ini? Lalu dia berkumpul dengan beberapa berandalan. Jadi, jelas, Din ini pasti anak jalanan. Itulah kenapa ibu tak biarkan Lara dekat-dekat dengannya. Tapi, kenapa ibu jodohkan dia denganku?
Apa itu bagian dari rencananya untuk menjatuhkanku? Usaha yang bagus. Aku sudah cukup memata-matai dalam sehari, jadi aku hendak pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, ku dengar suara tak asing yang mengagetkanku. Aku berbalik kemudian. Apa? Itu? Ibu? Berani-beraninya kau mengacaukan rencana. Jaga bicaramu. Kulakukan seperti yang kau minta. Kusuruh kau untuk menggoda Skylar untuk mengalihkan perhatiannya. Bukan Lara. Jangan pikir aku mau membayarmu lagi sepeser pun. Baiklah, jangan bayar aku. Pastikan saja kau ambil foto suamimu saat hasil DNA yang asli masuk ke kotak posnya. Ke, ke, kau. Oh my God. Apa aku tak salah dengar? Hasil DNA apa? Apa mungkin... Aku segera pulang dan segera ke kantor ayah untuk mencari sertifikat DNA yang ibu berikan padanya hari itu. Ini dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya benar, harus kubawa ini ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah memohon dan menekan dokter, akhirnya dia mengaku kalau dia telah menerima suap dari Dean untuk memasukkan hasil tes. Ku minta yang asli dan percaya atau tidak, Lara bukan anak dari ayahku. Aku langsung segera pulang dan menunjukkan hasil DNA yang asli ke ayahku. Ayah sangat kaget sampai aku harus membantunya duduk, lalu mengambilkannya segelas air. Saat ia sudah mengatasi rasa terkejut tadi, ia menyuruhku memanggil Lara dan ibuku untuk menemuinya. Tapi, oh tidak, kamar Lara kosong. Hanya ada satu surat tergeletak di atas ranjang. Maaf semuanya, Dean memberitahuku kebenarannya. Terima kasih semuanya sudah mengurusku. Terutama kau, Skylar. Jujur aku senang berada di dekatmu. Kurasa kau orang yang baik dan sabar. Tolong, jangan berubah. Aku tak pantas berada di duniamu, jadi aku tak bisa tinggal. Jika kita berjodoh, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan maaf sekali lagi. Salam sayang, Lara. Sulit dipercaya. Bagaimana bisa kau bohongi kami semua dengan hal seperti ini? Mengetahui dia tak bisa lolos lagi, ibu menjawab. Oke, Lara bukan anakmu. Aku hamil setelah kita putus. Aku tak mau kau mencampakkanku, jadi ku bayar Dean untuk memalsukan sertifikat DNA. Lalu aku membayarnya lagi untuk mengencani Skylar dan mengalihkan perhatiannya dari belajar. Bisnis ini seharusnya milik Lara, bukan Skylar. Tapi bajingan itu malah jatuh hati pada Lara. Ayah yang malang, ia terlihat sangat patah hati. Ibu coba memohon pada ayah agar memaafkannya. Tapi ayah mengatakan kepercayaannya sudah dirusak dan bahwa ibu harus pergi. Semuanya kacau. Ayah yang malang mengurung diri di kantor. Sementara aku berbaring di ranjang menatap langit-langit. Aku tak bisa berhenti memikirkan semua kebohongan ibu. Dan untuk apa? Uang? Ketenaran? Status? Semua itu apakah sebanding dengan mengorbankan harga diri, kehormatan, dan kepercayaan? Aku dulu juga ingin berkompetisi dengan Lara. Tapi ternyata, itu semua hanya sesaat saja. Bonjour, aku Chloe dan aku tinggal di kota Toulouse, Perancis. Aku mengerjakan debut novel romanku tentang sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan... Bu! Tersesat di dunia fiksi bodohmu lagi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan komentar.
Itu Cedric, kakak laki-lakiku. Tapi aku meragukannya karena kami sama sekali tak punya kesamaan. Dan dia itu rasa sakit luar biasa di Oh ya, kurasa kalian bisa bilang aku ini introvert dan aku bermimpi menjadi novelis roman terlaris, mencari nafkah dengan melakukan hal yang kucintai. Hanya saja mimpi tak selalu berjalan sesuai rencana dan penerbit sepertinya tak menyukai naskahku. Sementara Cedric adalah setan yang menyamar, yang tujuan utamanya adalah membuat hidupku sengsara. Dia mematikan alarmku dan membuatku terlambat hadiri rapat, mengganti semua nama kontakku menjadi emoji, dan suatu kali aku terbangun melihat laptopku terbungkus plastik. Masalahnya, dia bisa lolos berperilaku tengil hanya karena dia dianggap tampan. Di mata penggemarnya, dia tak mungkin salah. Tinggal dengan Cedric merupakan ujian ketahanan. Jadi aku menghindarinya sebisa mungkin dan sekolah di sekolah swasta, alih-alih di sekolah negeri yang sama dengannya. Semuanya lancar hingga orang tua kami kehilangan semua aset. Dan kami tak punya pilihan lain kecuali pindah ke rumah mungil ini. Suatu malam aku turun ke bawah mengambil air dan kulihat ibu dan ayah terjaga hingga larut malam dengan tagihan yang menumpuk. Melihat mereka begitu membuatku sangat ingin membantu. Jadi hari berikutnya aku katakan ke mereka kalau sekolah negeri punya klub menulis kreatif dan kalau aku ingin pindah ke sana. Biaya sekolahku bukanlah beban lagi. Tapi pergi ke sekolah yang sama dengan Cedric bukan hal yang tepat. Jadi aku bersikeras agar dia berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Tetap saja, beberapa hari pertama sungguh buruk karena aku terus saja tersesat dan merasa begitu asing. Aku hampir tak menatap ke atas dan hanya mengenali siswa lain berdasarkan sepatu mereka. Syukurlah berkat cewek bersepatu sneaker pink dan putih, Emma. Dia satu-satunya yang sungguh melihatku dan saat kuceritakan padanya mengenai mimpi menulisku, dia sangat mendukung. Kami jadi sahabat dan aku bisa ngobrol tentang apa saja, bahkan kakakku yang menyebalkan. Semuanya lebih baik di sekolah tapi tidak di rumah. Orang tuaku masih terus berupaya menyembunyikan masalah keuangan mereka dan Cedric, ya Cedric hanya menjadi Cedric. Apa dia tak bisa lihat kalau sekarang bukan saatnya untuk kelakuan badutnya? Aku membantu sebisa mungkin dengan bersih-bersih, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan bahkan bekerja paruh waktu di toko roti. Sementara dia benar-benar tak melakukan apapun. Kenapa kau tak bisa berhenti main-main? Santai sis, bahkan kalau kau punya masalah, semua stres ini akan membuat rambutmu beruban. Baiklah, bertingkahlah seperti orang bodoh dan tinggal di tempat bodoh ini selamanya. Aku akan dapatkan rumah lama kita sendiri. Setelah shift yang sibuk, aku hanya ingin pulang dan langsung tidur. Tapi ketika berjalan di sepanjang trotoar, kulihat Cedric sedang melakukan pertunjukan bodoh dan berisik. Dasar gelandangan egois dan konyol. Aku harus sungguh-sungguh menahan diri, kalau tidak tinjuku sudah pasti akan mendarat di wajahnya. Aku masih punya bab terakhir untuk diselesaikan. Badanku siap untuk istirahat, tapi aku tak bisa bersantai. Tidak jika aku ingin menyelesaikannya sebelum peluncuran buku Louis Beaumont. Dia adalah penulis favoritku. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan untuk terbang ke Nice dan serahkan naskahku padanya. Tiba-tiba, lampu mati. Guys, sepertinya PLN memutus aliran listrik kita karena tagihan yang tak terbayar itu. Astaga, kita tak bisa hidup seperti ini. Jadi ku keluarkan sejumlah uang dari balik naskah. Itu uang perjalananku ke Nice. Tapi, ini lebih mendesak. Jadi aku harus lakukan yang harus kulakukan. Ibu, ayah, ini ada uang, hanya untuk membantu sedikit. Hari berikutnya, Cedric menerobos masuk ke kamarku dengan senyum sombong di wajahnya. Tebak siapa yang akan pergi ke Paris? Cobalah untuk tak terlalu merindukanku ya. Apa? Tapi di mana kau mendapatkan uangmu? Ibu dan ayah dong. Coba lihat. Itu uangku? Aku tak percaya ini. Kami bahkan tak punya listrik, tapi mereka memberinya uang untuk mengacau di Paris. Aku mendorongnya keluar dari kamarku dan membanting pintu. Aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakan mereka. Tapi mereka menyukai kakakku yang pecundang dan memanjakannya sampai busuk. Semua urusan keluarga ini membuatku lelah, jadi di hari sekolah aku menceritakannya ke Emma. Hanya saat ku coba bicara padanya, dia sepertinya teralihkan dan terus hanyut dalam alunan musik. Apa kau mendengarkan? Oh, maaf, tapi irama ini sungguh keren. Lihat, dia adalah pemenang kontes. Bukankah dia luar biasa dan berbakat? Ku tengok ponselnya dan melihat. Apa? Cedric? Jadi dia pergi ke Paris untuk kontes bodoh ini? Jangan membicarakan dia, oke? Itu kakakku yang egois dan tak perhatian yang selalu kuceritakan. Jadilah penggemarnya dan kita tak bisa lagi berteman. Semuanya menjadi lebih buruk saat Cedric pulang dan benar-benar membuat hujan dengan uang hadiahnya. Chloe, lihat semua uang yang dimenangkan kakakmu. Berkat-berkatnya kita bisa kembali ke rumah kita yang lama. Kenapa semuanya terlihat begitu mudah untuk Cedric? Dia menyanyikan rap omong kosong dan menjadi selebriti. Sementara akulah yang harus relakan perjalananku, mimpiku. Paling tidak kami dapatkan rumah lama kami, tapi hari demi hari wartawan yang mengganggu ini membuatku gila. Bagaimana Anda hasilkan lirik yang bermakna? Bermakna? Semua orang tahu rap itu sebenarnya bukanlah musik. Itu cuma suara berisik penuh dengan umpatan dan cacian. Iya, jangan pedulikan dia. Dia cuma ngambek karena tak sarapan. Tak ada yang bisa lepas dari nama Cedric, bahkan di sekolah. Tolong, kenalkan aku padanya. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Apa kau tak ingat apapun yang kukatakan tentang betapa menyebalkannya dia? Ayolah, beri kesempatan pada musiknya. Aku tak percaya seseorang yang menulis lirik seindah itu bisa jadi seburuk yang kau katakan. Baiklah, kalau dia ingin menemuinya, maka akan kukabulkan keinginannya. Sudah waktunya dia lihat wajah aslinya. Kubuka pintu dan menunjukkan Emma ke dalam. Tiba-tiba, kami terselimuti taburan konfeti. Kenapa muka masam itu? Bom itu sambutan dahsyatku. Kau tahu berapa lama untuk bersihkan kekacauan ini? Ini kakakku, seorang idiot. Kakak idiot, M. Tapi kemudian aku berbalik melihat Emma sudah menyerap setiap perkataan Cedric. Aku tak tahan lagi. Waktuku lebih baik kuhabiskan untuk menulis. Pikiran gelisah melewati rasa takut. Matamu akan temukan mataku. Cinta akan mengikat kita seperti 9 nyawa kucing. Wah, itu sempurna. Tunggu, suara itu terdengar tak asing? Oh, astaga, laki-laki ini begitu tampan. Bonjour, saya Pierre, kolega Cedric. Apa dia ada di rumah? Iya, biar kutunjukkan jalannya. Untuk apa kau mencarinya? Kami sedang berkolaborasi, jadi aku di sini untuk berlatih. Sebagai penyanyi senior, aku juga bantu Cedric membangun pertunjukan dan koneksi di industri ini. Dia luar biasa, ya kan? Setelah hari itu, Pierre lebih sering mengunjungi rumahku. Ternyata, dia laki-laki yang manis dan lembut, yang selalu membawakan kami hadiah seperti bunga dan lilin beraroma. Setelah makan malam, dia bahkan membantuku cuci piring. Bagaimana mungkin seorang malaikat bekerja dengan kakakku yang setan? Suatu hari saat aku keluar dengan Emma, tiba-tiba dia melingkarkan lengannya padaku dan berkata, "Kau sungguh kelihatan ceria akhir-akhir ini." Itu mungkin karena Cedric lebih sering tampil di acara musik. Apa maksudmu itu tak ada hubungannya dengan Pierre? Ayolah, Chloe, itu terlihat dari wajahmu. Baiklah, dia sangat baik. Dan senyumnya secerah mentari. Bagaimana bisa kudekati seseorang sepertinya? Kenapa kau tak awali dengan sepucuk surat cinta?
Ku terima saran Emma dan menuliskan surat paling romantis yang pernah ada lalu membawanya ke perusahaannya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku di sini untuk menemui kakakku. Hah? Apa mereka bertengkar? Aku mendatangi Pierre dan bertanya padanya apa yang terjadi. Oh, bukan apa-apa. Cedric hanya stres karena jadwalnya yang padat. Yang benar saja, seolah-olah rap omong kosong ini bisa membuat stres. Sekarang ini momenku, jadi kuselipkan surat itu ke tangan Pierre kemudian berlari pergi. Aku masih diliputi kegembiraan saat sampai di rumah. Hanya saja Cedric merusak suasana hatiku dengan duduk di sana terlihat seperti habis menelan tawon. Oh tidak, apa semua pesta di dunia hiburan terlalu melelahkan? Sungguh tragis. Diamlah Chloe, pemimpi sepertimu tahu apa. Pemimpi? Paling tidak aku bukan idiot yang dangkal dan egois. Kukorbankan segalanya agar kau bisa mengejar karir rap bodohmu itu. Dan yang kau lakukan hanya bertingkah seperti orang brengsek yang tak tahu berterima kasih. Dewasalah dan berhenti bersikap kekanakan. Aku berharap dia balas memakiku, tapi sebaliknya dia memberiku tatapan kosong, lalu dengan gontai pergi ke kamarnya. Dia tak turun makan malam atau apapun selama 3 hari ke depan. Rumah ini tentunya sangat sunyi tanpanya. Tapi dia orangnya santai dan semuanya akan segera balik normal, ya kan? Kurasa sebaiknya ku nikmati ketenangan selagi aku bisa. Hari berikutnya Emma muncul di rumahku dalam keadaan sedih. Apa Cedric di sini? Dia tak menjawab pesan atau teleponku. Hah? Kalian berdua saling berkirim pesan? Aku hanya penasaran apa dia baik-baik saja. Sungguh tipikal dirimu yang bicara dengannya di belakangku. Yang membuatku heran, Emma dengan tak sabar menerobos melewatiku begitu saja dan lari ke kamar Cedric. Kemudian dia kembali muncul membawa catatan. Cedric sudah pergi. Astaga, betapa tak bertanggung jawab dan impulsif. Dia sungguh tak peduli tentang siapapun kecuali dirinya sendiri. Cukup, aku tak mau dengar kau jelekan kakakmu lagi. Apa kau tak bisa lihat dia sedang berjuang keras dan menunjukkan tanda-tanda depresi? Siapa yang tak peduli dengan keluarga di sini? Dan kau sungguh percaya kau ini lebih baik darinya? Ledakan Emma membuatku tercengang. Apa Cedric sungguhan depresi? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia selalu main-main? Malam itu, ibu dan ayah terus khawatir tentang hilangnya Cedric. Dia memberikan semua yang dia punya untuk membantu kami, sementara kami tak bisa lakukan apapun untuk membantunya. Ingat saat dia tampil di jalanan, dia memberikan pada kami semua uang yang dihasilkan, dan dia selalu berusaha menghibur kami sementara semuanya terpuruk. Cedric hanya ingin mengikuti kontes rap untuk memenangkan lebih banyak uang. Dia sangat gugup, tapi kami percaya padanya. Jadi kami berikan uang itu untuk mendaftar. Oh Tuhan, jadi aku salah paham dengannya selama ini? Tiba-tiba aku ingat lagu kemenangan yang Emma bersikeras agar aku mendengarkannya. Aku naik ke atas ke kamarku dan menyalakannya. Itu tentang kami, keluarganya, tercinta. Ternyata, dia bukanlah pecundang menganggur seperti yang kukira. Dia selalu memasang wajah bahagia untuk membangkitkan semangat orang lain, sementara diam-diam bergumul dengan rasa sakitnya sendiri. Aku harus menemukannya dan minta maaf segera. Jadi aku pergi ke Pierre untuk minta tolong. Aku tidak menyangka dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Seharusnya aku tahu kalau dia menderita dan tak membebaninya dengan pekerjaan. Tapi akan ada pertunjukan penting yang akan datang. Jika Cedric tak muncul, dia melanggar kontraknya dan harus membayar jumlah yang sangat besar sebagai kompensasi. Oh tidak, itu tak baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tahu tidak? Kau terlihat begitu mirip dengan Cedric. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai dia? Tapi bagaimana? Jangan khawatir, tim tata rias kami adalah yang terbaik, tak akan ada yang tahu. Semua ini kedengarannya gila, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Keluargaku tak mungkin berhutang lagi karena hal ini. Menjadi sedekat ini dengan Pierre membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengajakku untuk makeover, lalu aku belajar lip sync dan tampil di panggung. Aku bahkan berusaha jalan dan bicara seperti kakakku. Aku merasa tak enak karena menipu penggemarnya, tapi aku tak bisa ambil resiko Cedric terkena masalah besar. Hanya sekali ini saja, kadang aku juga lip sync, tak jadi masalah. Aku merasa sedikit bingung, lalu tiba-tiba ada satu kru panggung di atasku yang tak sengaja jatuhkan kunci pas. Itu bisa saja mengenaiku kalau Pierre tak bergerak cepat dan menyelamatkan. Sekarang kami berlatih, dan astaga, sibuknya. Pierre bersamaku sepanjang waktu dan sangat mendukung. Kami juga tak pernah berhenti mencari Cedric bersama-sama. Aku merasa hubungan kami semakin erat, tapi aku tak tahu kenapa dia belum bertindak. Mungkin surat pertamaku tak cukup jelas, jadi aku menyelinap ke ruang Pierre dan tinggalkan satu lagi untuknya. Baru kemudian di hari itu, kulihat dia terpaku pada ponselnya, jadi aku melirik sekilas. Hah? Dia sedang mengirim
Aku sedang di kamarku bersenandung mengikuti lagu terbaru Harry Styles sambil menyiapkan hadiah untuk teman-teman baruku di kelas. Balenciaga, enggak. Terlalu murah. Gucci, Louis Vuitton. Sebelum aku bisa memutuskan, ayahku tiba-tiba masuk. Sally, kenapa kamu kasih uang ke penipu itu? Dia miskin, ayah. Terus? Oke, dia bilang ibunya yang menulis lagu Baby Shark. Dan kau tahu kan aku suka lagu itu? Ayahku selalu saja mengomel, tapi ibunya memang menulis lagu itu kan? Oh ya, aku Sally Meyers, putri bungsu dari Frederick Meyers, CEO dari agensi super sukses modeling Sing. Kamu mungkin akan bilang hidupku boros, tapi hey, berbagi dengan orang lain itu tidak boros. Ayah bilang aku harus berhenti mengkhawatirkan tas tangan dan mulai magang di perusahaannya. Tapi gimana bisa cewek muda dan cantik sepertiku mengerjakan pekerjaan yang membosankan? Jadi, aku pindah dan mulai mencari jati diriku. Dan pangeran tampanku. Suatu hari aku sedang belanja ketika, boom, mata kami bertemu dan aku tidak tahu apakah karena jatuh atau bukan, tapi aku merasa pusing melihat wajah malaikatnya. Tiba-tiba dia mencodongkan tubuhnya dan mencuri ciuman pertamaku. Maaf ya, aku belum bayar sewa jadi aku tidak boleh ketahuan pemilik kos. Dan anak-anak, begitulah caraku bertemu ayahmu. Belum sih, tapi sebentar lagi kok. Cowok imut yang jatuh ke pelukanku pasti sudah takdir, jadi aku mengundangnya tinggal di rumahku sementara dia mencari uang untuk bayar sewa. Namanya Robert, dan dia ganteng, jago masak, suka binatang. Dia hampir sempurna. Kecuali suasana hatinya yang gampang berubah. Terkadang sebelum keluar rumah, dia akan membuat latte susu oat favoritku dan memastikan aku baik-baik saja. Tapi saat kembali ke rumah, dia langsung berbaring di sofa dan menyuruhku membuat roti lapis untuknya. Tapi, hey, namanya juga jodoh, pasti ada rintangannya. Aku bilang ke ayah dan kakakku Mia betapa sempurnanya dia, tapi mereka malah berpikiran negatif. Pacar sempurna atau tukang tipu? Kalau pacarmu sempurna banget, mana dia? Sebenarnya mereka belum pernah melihat wajah Robert. Soalnya dia takut kamera. Aku ingin banget foto berdua sama dia, tapi dia selalu menghindar. Sayang, wajah ini cuma buat kamu. Oh, dia manis banget dan sangat perhatian. Meski ayah dan Mia tidak setuju, dia tetap penuh perhatian dan bertanya soal hobi dan pekerjaan mereka. Dia benar-benar sempurna. Tidak ada lagi yang bisa kuminta. Sebenarnya ada sih. Sini deh, ini rahasia antara kita ya. Aku pikir Robert akan melamarku. Akhir-akhir ini dia kayaknya gugup dan gelisah. Lalu suatu hari, Robert mengajakku bertemu di restoran mahal ini. Aku yakin inilah saatnya. Duh, aku sudah lama sekali memimpikan pernikahan dengan pangeran tampanku. Iya, aku sangat ingin menjadi Nyonya Hemmings. Lihat, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan tiket kereta. Sally, ayahku baru saja meninggal. Aku harus pulang kampung sebentar. Kemudian dia bangkit dan tidak pernah kembali lagi. Aku mencarinya kemana-mana, tapi seolah dia lenyap begitu saja. Aku tahu dia sedang berduka, tapi dia tidak harus menghilang begitu aja. Aku pergi ke kampung halamannya, tapi semua orang bilang Robert Hemmings sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Jadi, apakah Robertku? Apakah aku benar-benar kenal dengan belahan jiwaku? Apa ayah benar tentang Robert yang cuma tukang tipu? Sudahlah Sally, berhenti dengan kebodohanmu. Sudah waktunya kamu dewasa. Aku tidak bisa melawan ayah lagi. Aku harus pulang dan bekerja di agensi. Setidaknya aku masih punya Mia di sini, tapi tidak. Aku hampir tidak pernah melihatnya. Dia terlalu sibuk sebagai kepala departemen pemasaran sampai tidak sempat menemuiku. Aku merasa sangat bingung dan tidak menikmati pekerjaan sama sekali. Lebih parahnya lagi, aku masih sangat merindukan Robert sampai sering membuat kesalahan bodoh. Semua orang sangat marah padaku. Andai saja Robert ada di sini, pasti dia bisa menghiburku. Suatu hari Mia memintaku mengantarkan beberapa pakaian untuk pemotretan. Aku tiba di sana dan ternyata pemotretan sudah dimulai. Cepat jepret kameranya, sayang, sebelum aku tua. Wah, cowok itu pede banget. Rasa penasaranku muncul, jadi aku mencoba mengintip sedikit. Tapi saat aku melihat siapa salah satu modelnya, aku menjatuhkan pakaian itu saking kagetnya. Ya Tuhan, itu Robert. Aku menerobos kerumunan dan kemudian memeluknya. Robert, kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tapi dia mendorongku. Jauh-jauh, siapa kamu? Kenapa kamu menempel kepadaku seperti kutu? Aku tidak kenal kamu. Apa? Tapi aku pacarmu. Mimpi saja. Antri dulu sana. Santai harimau, ini Henry model terbaru kita yang paling keren. Henry siapa? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku menarik Mia keluar. Mia, dia mirip banget sama Robert. Tidak semua cowok itu mantan pacarmu yang tidak tahu diri. Banyak kok orang yang mirip. Obsesimu sama Robert membuatmu halu. Mungkin itu benar. Dia mengobrol denganku sebentar lalu memintaku mengurus pemotretan itu untuknya. Tapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan Robert dari cowok bernama Henry. Lalu aku mendengar bisik-bisik. Henry memang baru, tapi dalam sebulan terakhir dia sudah dapat 3 pemotretan majalah besar. Rumornya sih ada sponsor rahasia di belakangnya. Ada yang tidak beres di sini. Jadi aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam soal misteri Robert atau bukan Robert itu. Dan dengan mudahnya aku menjadi asisten Henry. Keesokan paginya, aku berpakaian dan dengan semangat berlari ke rumah Henry. Robert biasanya suka bangun siang, jadi kalau Henry adalah Robert, pasti dia belum Kita telat. Hah? Oh, kejutan. Sebenarnya kita tidak telat, karena aku ubah jadwal hari ini jadi kegiatan amal. Kemudian, tanpa memberi dia kesempatan untuk bertanya, aku langsung menyeretnya ke mobil. Semalam saat sponsor menelpon, aku mengangguk tanpa ragu. Bayangkan saja tulang pipi yang berkilau ini ada di brosur sub dapur umum, demi seni dan komunitas. Tapi saat kami sampai di lokasi, yang terlihat hanyalah lapangan penuh sapi, bukan kaleng sup. Kamu donasi rumput untuk sapi-sapi itu? Masih gampang dibodohi. Dari mana kamu tahu? Staff yang bilang. Kenapa? Lalu Henry berjalan pergi, meninggalkanku di sana bersama sapi-sapi itu. Tapi tunggu sebentar. Langkahnya terlalu gemulai. Apa Robert dulu sebegitu feminimnya? Gimana kalau aku coba buat kue rumahan favorit Robert yang selalu dia makan? Ini kan makanan favorit Robert, benar kan? Robert, dia mulai terbatuk dan bergumam kalau dia sangat lapar, sampai-sampai dia akan memakan apa saja. Ya, Hen. Mari kita lihat alasan apa lagi yang kamu buat di acara memasak, Koki. Keahlian memasakmu yang hebat pasti akan membongkar semuanya, Robert tersayang. Teruslah berakting dengan baik. Tapi senyumku langsung hilang saat melihat Henry mematahkan pasta menjadi 2. Salah mengambil saus tomat sebagai saus pedas dan membakar wajan hingga membuat semua orang lari ketakutan keluar.
Aku benar-benar harus minta maaf berkali-kali ke produser untuk bisa keluar dari situasi itu. Aku tidak paham kenapa rencanaku gagal. Oke, Robert sangat suka binatang. Tidak mungkin dia bisa menolak seekor anak anjing yang lucu. Jadi aku membawa anjing Daskin baruku Cora ke tempat kerja. Tapi di luar dugaan, saat Cora berlari menghampirinya, dia menjadi seperti orang kesurupan dan berlari sepanjang koridor seperti dikejar zombie. Apakah mungkin? Aku mungkin sudah tahu kebenarannya, tapi aku masih ingin bertemu dengannya terakhir kali untuk membereskan semuanya. Tapi saat dia muncul, dia terlihat berbeda, lebih santai, perhatian, dan sangat Robert. Sejak kapan kamu menekuni olahraga berbahaya ini? Sejak mantanmu pergi, apa kamu begitu marah padanya? Aku terus gagal dan itu sangat membuat frustrasi. Rasanya aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ayolah, telapak tanganmu sudah merah semua. Kamu aneh banget hari ini. Aneh gimana? Bukannya biasanya kamu begini atau begini? Hentikan aktingmu, aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Kamu dan ayahku pacaran, kan? Kamu mau jadi ibu tiriku? Mimpi saja. Aku gila sampai berpikir kamu Robertku. Apa? Aku tidak suka ayahmu. Aku tidak mau dengar kebohongannya lagi. Tapi dia menarikku dan menciumku. Aku masih berusaha mencerna semuanya ketika dia menerima telepon lalu lari, meninggalkanku sendirian seperti waktu itu. Tidak salah lagi, bibir itu. Dia Robertku. Tapi kenapa dia terus menyangkalnya? Aku butuh saran dari Mia, tapi dia tidak ada di rumah. Jadi aku menunggu di ruang tamu. Setelah beberapa saat pintu terbuka dan aku juga mendengar suara Henry. Kenapa dia di sini? Aku langsung bersembunyi di pojokan dan melihat kakakku mencium pipinya. Henry, pacarku tersayang. Pacar? Apa? Jadi bukan ayah yang jadi sponsor rahasia Henry. Ternyata Mia. Tapi dia baru saja menciumku. Apa dia main belakang dengan kakakku sendiri? Malam itu begitu banyak pikiran berkecamuk di kepalaku. Jadi kakakku pacaran dengan pacarku? Kapan mereka bertemu? Tunggu, apa itu sebabnya Robert tidak pernah mau foto denganku? Karena lebih mudah mendekati Mia? Apa dia sudah merencanakan semuanya dari awal? Ini sangat menyakitkan, tapi aku tidak ingin menyakiti Mia. Aku perlu mencari tahu detail lengkapnya sebelum memberitahunya. Jadi di tempat kerja, aku berpura-pura bersikap normal sambil menyusun rencana untuk ulang tahun Henry yang akan datang. Aku tahu dia bakal mengabaikannya, tapi aku mengundang semua staf ke rumahnya. Dan tentu saja dia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan sebagai manajernya, alias aku tidak sengaja menumpahkan air ke bajunya, jadi dia harus melepas rompi. Seperti yang aku duga, kunci kamarnya ada di sakunya. Aku pergi ke kamar Henry dan menggesekkan kartu. Tapi butuh kata sandi. Aku punya 3 kesempatan untuk menebaknya. Aku coba tanggal lahir Robert, lalu tanggal lahirku, tapi tidak berhasil. Aku punya 1 kesempatan terakhir. Dengan tangan gemetar, aku menekan tanggal hari jadi kami. Dan pintunya terbuka. Aku mengacak-acak semua barang dan menemukan banyak dokumen tentang modeling SIM. Lalu aku menemukan sesuatu yang lain. Foto dia dengan dirinya sendiri. Saat itu juga seseorang menarik bahuku. Aku berbalik dan melihat Robert, tapi sebelum aku sempat bicara, dia menunjukkan lencana polisinya dan menangkapku karena menerobos tanpa izin. Dia membawaku ke ruangan gelap dan aku mendengar suara orang berbicara di luar. Bodoh sekali kau memakai tanggal lahir jadimu sebagai kata sandi. Lalu Robert menerobos masuk ke ruangan, diikuti oleh Robert yang lain. Kebenaran sudah terungkap. Itu Robert yang kamu cari dan nama aslinya Travis. Aku Edward, bukan Henry. Kami adalah polisi yang menyamar untuk menyelidiki ayahmu. Ternyata, Travis diminta mendekatiku sebagai Robert dan kadang-kadang saudara kembarnya Edward menggantikannya ketika Travis sibuk. Itu sebabnya temperamen Robert kadang buruk, kadang ramah.
Aku dan Jody menyeret kaki kami yang sakit di lorong setelah seharian mencari di setiap sudut mall ini. Oh, kakiku lemas. Kurasa aku tak bisa jalan lebih jauh lagi. Siapa yang membuat iklan tanpa mencantumkan toko resmi? Aku tak percaya kita sudah memasuki 10 toko dan tak bisa menemukannya. Ayo kita coba toko terakhir ini. Jika dia tak di sini berarti kita naik Uber dan pulang. Kami masuk ke toko dengan seutas harapan terakhir. Dan di sanalah dia, duduk dengan anggun di rak. Kami bergerak-gerak dan Jody, seperti Jody biasanya, mulai menangis. Dia sangat cantik. Kami akhirnya menemukan dia, koleksi boneka baby Stella. Kami segera membawa Stella ke kasir, lalu berjalan keluar dari toko seperti juara dunia memegang trofi, menyadari semua orang menatap kami seperti orang gila, seolah kami peduli. Hai, aku Lea dan ini sahabatku Jody. Aku udah lama kenal dia. Kami tumbuh bersama di lingkungan yang sama. Selama aku dan Jody bersama, tak ada yang penting apapun yang kami lakukan. Hari ini baru saja kami dapat boneka untuk lengkapi koleksi boneka kami. Hanya itu yang penting. Tak mudah temukan orang yang punya hobi aneh sama seperti kita, ya kan? Jody itu jago segalanya, dan dia selalu mendukungku menjadi versi lebih baik dari diriku. Seperti saat dia jadi kapten tim renang dan selalu mendorongku untuk bergabung dengan tim, dan ternyata aku sebenarnya suka sekali berenang. Hari berikutnya, kami datang ke kolam untuk bertemu Di, anggota tim kami yang melakukan gaya punggung dengan sempurna. Kerja bagus, Di. Kemudian dia mengumpulkan kami dan mengumumkan kompetisi renang indah yang akan datang. Dan sewajarnya, Jody mengamankan satu posisi, dan posisi yang lain pun tergantung dirinya. Pak, mudah saja, itu Lea. Aku tahu kalian berdua sangat dekat, tapi ini butuh lebih dari itu. Dengan segala hormat, Pak, percayalah padaku. Lea sempurna untuk posisi ini. Ini duet renang indah. Siapa lagi yang bisa Anda percaya untuk selaras denganku kalau bukan sahabatku? Aku sangat senang jadi punya kepercayaan diri yang sangat besar padaku, tapi juga gelisah. Aku tak pernah ada di perlombaan nasional sebelumnya. Tapi ini peluang hebat dan aku tak akan sia-siakan. Aku akan berusaha keras untuk buktikan kemampuanku. Jadi, bukannya ikut keluarga Jody untuk liburan ski, aku tetap tinggal untuk berlatih di kolam renang kota di musim panas. Suatu hari saat istirahat, tiba-tiba kudapatkan air memercik padaku. Lalu kulihat cowok tertampan di muka bumi. Dia keluar dari kolam renang, dan rasanya seolah matahari bersinar di kulitnya. Aku melihatnya menaiki tangga penjaga kolam dan mengenakan label nama bertuliskan Evan. Oke, sepertinya kudapatkan nama calon suamiku di masa depan. Dan sekarang waktunya tunjukkan apa yang istrinya mampu lakukan. Kemudian kutunjukkan gerakan terbaikku, tapi dia hampir tak melihatku. Jadi aku tahu apa yang harus kulakukan. Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Tepat di saat itu, Evan meluncur ke kolam dan menyelamatkanku seperti satria pemberani. Kau menyelamatkanku! Wah, kau sangat kuat. Dan kau sangat cantik. Lalu dia mengedip padaku. Kurasa aku tenggelam lagi dalam mata itu. Sejak hari itu, aku mulai pergi ke kolam renang setiap hari. Evan selalu melambai padaku, tapi hanya itu saja, dia tak pernah lagi mencoba mendekatiku. Aku tak bisa pura-pura tenggelam setiap hari di kolam renang, jadi aku puas dengan lambaian yang ramah. Akhirnya, Jody kembali dari liburan. Jadi beritahu aku semua tentang penjaga kolam itu. Dia sangat tampan, tapi aku tak yakin soal dia belum minta nomorku. Kau seharusnya naik ke tangga itu dan berkata, Pak, kau suka atau tidak padaku? Karena waktunya hampir habis. Itu jelas apa yang akan kau lakukan. Pastinya, seperti kemarin, aku sedang di mall dengan ibuku dan kulihat anak laki-laki, Mark, di kios es krim. Dia sangat menawan. Aku jalan ke arahnya, mengambil ponselnya, memasukkan nomorku dan menyuruhnya untuk menelponku. Dan dia melakukannya malam itu. Wah, akankah itu berhasil dengan Evan? Hanya ada satu cara untuk mengetahui. Hari berikutnya, kukumpulkan keberanian dan jalan lurus ke Evan. Hai, Lea kan? Iya, bagaimana kabarmu? Baik, hei, ayo naik ke kursi penjaga. Ada tempat duduk di sana. Dia membantuku naik ke atas sana. Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu lebih awal, tapi super sibuk di sini beberapa hari terakhir. Kau tahu? Oh, itu dia. Aku duduk di samping Evan saat dia memperhatikan dengan cermat semua yang terjadi di kolam renang. Kami ngobrol, kami tertawa, dan aku bahkan merasakan jemarinya menyapu jemariku. Bicara dengannya sangat menyenangkan sampai-sampai aku lupa misi hari ini, meminta nomornya. Baiklah, kita punya banyak waktu untuk ini. Tapi itu semua sirna saat aku ke kolam hari berikutnya. Dan dia tak di sana selama beberapa hari setelahnya. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia datang dan pergi seperti mimpi. Membuatku sakit karena demam cinta pertama. Iya, dia yang rugi. Padahal dia punya sepanjang musim panas untuk mengajakmu keluar. Salah dia. Ya, tapi seharusnya aku ajak saja dia keluar seperti saranmu. Ayolah, lupakan dia. Sekarang mari kita fokus ke masalah penting. Ulang tahunku. Seperti biasanya itu akan jadi acara terbesar sebelum sekolah dimulai. Dan kalau tidak, Mark akan jadi pendampingku. Oh, Mark yang menawan datang. Tak sabar bertemu dia. Seperti yang Jody jelaskan, orang tuanya tak tanggung-tanggung. Pestanya penuh dengan teman-teman di sekolah dan beberapa lingkup sosialnya yang belum pernah kutemui sebelumnya. Tapi di tengah-tengah mereka ada. Untuk sesaat rasanya bagaikan mimpi. Seolah sudah kuhabiskan sepanjang musim panas memimpikan wajah ini. Evan ada di sini segar bugar. Aku hendak menemuinya saat itu. Kau datang, Lea. Temui Mark. Mark, ini Lea, sahabatku. Apa? Pikiranku berputar-putar. Jadi, Evan juga adalah Mark, cowok yang selama ini dibicarakan Jody sepanjang musim panas? Bagaimana bisa saat Jody meluangkan waktunya ke tamu yang lain? Kuseret dia ke sudut.
Evan, apa yang kau lakukan di sini setelah menghilang selama ini? Dan Mark, ada apa dengan nama ini? Sebenarnya namaku Mark. Pihak kolam renang terlalu pelit untuk membuat label nama baru untukku. Jadi mereka menyuruhku pakai yang lama milik pegawai sebelumnya. Dan aku cuma ambil pekerjaan penjaga kolam di musim panas. Keadaan jadi sedikit sibuk, jadi aku lupa beritahu kamu. Aku tak pernah berniat menyakiti gadis cantik sepertimu. Apa? Tidak. Kau tidak boleh menggodaku lagi. Sahabat menyukai cowok yang sama, sungguh drama yang tipikal. Tidak, sahabat lebih utama. Jody bersamanya, jadi lebih baik aku jaga jarak. Itu benar, tak ada cara lain. Dengan keputusan yang telah dibuat, ku coba menahan hatiku yang terluka untuk tidur. Hingga esoknya di sekolah, aku sedang mengambil barang-barangku di loker saat seseorang mengejutkanku. Hei, Lea, senang bertemu denganmu lagi. Evan? Mark? Kenapa kau di sini? Aku sekarang di sini. Sekarang aku bisa berenang dalam matamu yang indah setiap hari. Sampai ketemu lagi, cantik. Itu tak baik. Lea, apa yang terjadi? Kenapa Mark memandangmu seperti itu? Oh, sial. Dia melihat itu? Itu saja. Lebih baik dia mendengarnya dariku bukan dari orang lain. Aku membawanya ke tempat sepi dan menjelaskan semuanya kepadanya. Raut wajahnya tak meyakinkan. Jadi maksudmu Mark itu Evan, si penjaga kolam? Kalau gitu mari kita ke kolam memeriksa. Aku sudah bilang padamu, dia tak bekerja di sana lagi. Kita bisa tanya Mark saja langsung. Permisi, bertanya padanya? Maaf, aku tak sepertimu bertanya pertanyaan macam ini. Apa maksudnya itu? Aku hanya lihat kau membuat alasan untuk mencuri pacarku. Berhentilah delusional. Apa? Bicara soal delusi? Mark belum menjadi pacarmu. Kita lihat saja siapa yang bisa mendapatkannya. Tantangan diterima, Besti. Aku tak percaya apa yang kudengar. Jody selama ini menganggapku seperti itu? Aku datang ke sekolah keesokan harinya melihat Jody dan teman-temannya yang lain berbaris di aula. Mark, biarkan senyum ini terus ada di wajahmu karena when you smile, the whole world stops and stares for a while. Joey yang klasik, tapi hal yang mencolok tak menarik. Lalu kudatangi mereka dan pura-pura pingsan di pelukan Mark dan kegagahannya menangkapku sebelum tahu apa yang terjadi. Oh, kau selamatkanku lagi. Bagaimana caraku membalas budi, sayangku? Aku bisa lihat api berkobar di mata Jody. Saat makan siang aku ke kantin dengan Mark. Aku bisa rasakan ada jarak di antara waktu kami berpisah. Tapi menyenangkan bisa bicara dengan Mark garis miring Evan lagi. Tapi Jody entah dari mana duduk di sampingnya. Hai Mark dan Lea. Perhatikan makananmu, Mark. Apa kau tahu dia pernah begitu laparnya sampai dicurinya makanannya dari teman kencannya saat dia ke kamar mandi? Jadi, apa kau tahu kalau Jody terbiasa menghabiskan kalkun utuh saat Thanksgiving? Dia kencing di kolam renang minggu lalu. Kau tahu itu? Hei, itu cuma tak sengaja dan kau membakar tas Gucci ibumu dan menyalahkannya pada saudara laki-lakimu. Tidak sebenarnya kau yang masih butuh ibumu menyanyikan Nina Bobo tiap malam. Astaga, kuharap pemilihan Presiden Amerika bisa seseru perkelahian cewek-cewek. Terlalu frustasi, kubeberkan semua rahasia yang kami simpan bersama sejak kami kecil, hingga guru-guru menghentikan kami. Kami harus bersihkan setiap sudut kolam renang sebagai hukuman. Biar kami bantu, Jody. Terima kasih, Besti. Ya, Besti pantatku. Dan seperti itulah Perang Dunia Ketiga berlanjut. Seluruh sekolah mulai bisik-bisik soal dua teman yang terkenal di sekolah yang jadi saling menyalak. Sana pergi tanya ratumu dulu. Suatu hari, Mark datang mencariku dan kami bicara sebentar. Aku minta maaf, kurasa aku harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi antara kau dan Jody. Tidak, itu bukan salahmu, ini cuma masalah cewek, kau tahu? Kemudian entah dari mana, Jody menyerbu masuk. Itu kau yang merobek konsep presentasi renangku untuk pelatih, ya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Konsep itu tepat di sana di atas meja, tapi saat kau datang, itu hilang. Kami temukan ini di dekat lokermu. Apa ini? Ini secari kertas dari konsep Jody? Aku belum pernah melihatnya, apalagi merobeknya. Kulihat dengan mataku sendiri. Jangan kau berani menyangkalnya. Tapi aku dengan Mark sepanjang waktu, aku tak lakukan ini. Aku baru saja datang, jadi aku tak yakin. Kau cukup dengan kebohonganmu. Kau tak lagi diterima di tim kami. Pergilah. Apa? Kau tak bisa. Jangan lupa aku ini pasanganmu di kompetisi yang akan datang. Tentu saja aku bisa. Aku kapten tim dan dia akan jadi pasanganku. Semua terjadi begitu cepat. Kepalaku berputar-putar. Apa yang terjadi? Aku tak pernah lakukan hal seperti itu. Tapi Mark, kenapa Mark tak membelaku padahal dia tahu aku tak bersalah? Apa semuanya sepadan dengan memperjuangkan cowok itu? Sekarang aku merasa aku kehilangan semuanya. Sahabatku, posisiku dalam renang. Saat semua sudah buruk, ibu mengetuk pintu kamarku dengan berita yang sangat mengerikan. Hei, apa yang terjadi antara kau dan Jody? Tak ada. Tak ada? Lalu kenapa dia membakar boneka-bonekamu? Apa? Kulihat lewat jendela melihatnya membakar koleksi kami. Aku langsung berlari menuju rumahnya. Jody, jangan, kumohon. Dia tak berhenti, dia biarkan semuanya terbakar. Sudah cukup, pertemanan kami terbakar jadi abu sama seperti boneka-boneka kami. Beberapa hari kemudian, Jody dan Mark jadian. Hari Thanksgiving tiba tapi aku merasa kesepian. Bukan karena Mark memilih Jody, tapi karena persahabatan kami hampir berakhir. Jadi aku ke kolam renang di kota. Sementara membiarkan diriku sendiri terapung di air, ku dengar suara yang tak asing. Lea, apa itu kau? Ya Tuhanku, kuharap aku akan menemukanmu di sini. Jangan berani bicara padaku. Apa aku buat salah padamu? Aku tahu aku. Kau tanya?
Kau lupa yang kau lakukan padaku beberapa hari lalu? Tapi aku masih di Swiss hingga kemarin. Ternyata dia pergi sekolah militer di Swiss dan hanya kembali saat liburan. Dan Mark sebenarnya adalah kembaran Evan. Jadi aku sudah ditipu selama ini? Berita itu sangat mengejutkanku. Semua emosi yang tertahan mengalir bersama air mata. Semua emosi Evan menarikku ke pelukannya dan mendengarkan tiap kata. Aku minta maaf, saudaraku pasti sudah main-main denganmu. Aku akan mengatasi ini, aku janji. Beberapa hari kemudian Evan memintaku datang ke kafe dekat sekolah untuk bicarakan kebenaran yang dia tahu. Kami melangkah ke dalam melihat Jody duduk di sisi dengan pacar barunya dan sahabat barunya. Aku hendak pergi tapi Evan menarikku kembali. Percaya padaku ya. Lalu dia menggandeng tanganku dan mengantarku ke mereka. Saat melihat Evan, Jody tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Hah? Kau terlihat seperti pacarku. Ya, aku saudara kembarnya. Ya kan, Di? Kau juga mengenalnya? Dia adik kami. Ya, adik tiri. Kami punya nama belakang berbeda. Kemudian Evan cerita semuanya, tapi kau tahu apa yang baru? Dan inilah presentasimu, Jody, adikku yang menyembunyikannya. Bukan Lea. Aku memberimu kesempatan untuk berterus terang, tapi kau menolak. Aku kecewa, Di. Tapi kenapa menyalahkan aku? Karena selalu kamu. Jody akan selalu memilihmu. Hanya karena kau sahabatnya? Apa itu adil? Aku juga perenang yang handal. Jadi di pesta ulang tahun Jody, dia tak sengaja dengar Mark bicara denganku. Itulah saat dia mendapat ide. Dia minta Mark membantunya menimbulkan keretakan antara aku dan Jody, supaya dia menggantikanku menjadi pasangan Jody dalam kompetisi renang. Jadi kau menghancurkan pertemanan kami untuk ini? Kemudian Jody berlari keluar kafe. Rasanya menyenangkan karena aku telah dapat keadilan. Tapi menyakitkan karena begitu mudahnya persahabatan kami dirusak. Hari berikutnya semuanya tak makin membaik. Jody terus menelpon untuk minta maaf, tapi aku tak siap untuk mendengarnya. Suatu hari, ku dengar Jody dan Mark bicara. Aku minta maaf atas segalanya. Saudariku ingin posisi dalam tim, jadi aku hanya ingin membantu. Tapi kukira dengan melakukan itu aku bisa tahu bagaimana perasaanmu jika ada orang lain sepertiku, karena sejak awal aku sudah jatuh hati padamu. Aku tak tahu apa ini nyata atau tidak lagi, Mark. Tapi aku tak bisa memaafkanmu. Paling tidak sekarang. Aku minta maaf, tapi di antara kita sudah berakhir. Semuanya juga kacau bagi Jody. Hari berikutnya aku buka pintu melihat Evan, Mark, dan Dee di sana. Kami minta maaf atas apa yang terjadi. Kami tak berpikir jernih sebelum melakukannya. Ku biarkan kecemburuan menguasaiku. Aku minta maaf semuanya menjadi buruk antara kau dan Jody. Tak ada gunanya marah-marah kali ini. Paling tidak, semuanya sudah terselesaikan bagaimanapun juga. Aku sangat menyesal mengenai keluargaku yang kacau. Tolong, aku sudah cukup mendengar maaf beberapa hari ini. Jadi bagaimana? Seharusnya kulakukan ini sejak dulu. Apa kau mau makan es krim bersama kapan-kapan? Kupikir kau tak akan mengajak. Dan, Lea, aku sudah putuskan untuk meninggalkan tim. Aku tak bisa di sana setelah semua ini. Akhirnya, kembali ke habitat alamiku. Sekarang anak-anak kota ini bisa lihat kemampuanku. Lihatlah, kobaran apiku yang besar dan indah. Mereka sangat kagum dengan kemampuanku saat tiba-tiba, kegembiraan itu dihentikan beberapa guru yang lebay. Mereka mulai membentakku, mengatakan kalau ada aturan melarang penggunaan api. Bagaimana bisa kalian sebut ini perkemahan kalau api unggun tak diizinkan? Menyalakan api adalah kemampuan bertahan hidup yang penting. Orang-orang kota membosankan ini tak tahu apapun. Lagi pula siapa butuh aturan mereka? Aku tahu aku tak butuh. Hai, aku Nova. Si bahaya kebakaran. Dan aku tak selalu tinggal di kota. Kuhabiskan 14 tahun hidupku tinggal di jalanan. Keluarga kami dulu berkeliling negeri dengan trailer kami. Kami tak pernah tinggal di tempat manapun lebih dari beberapa bulan. Kami mengumpulkan makanan dan tidur di bawah bintang-bintang. Tapi duniaku jungkir balik saat orang tuaku memutuskan bercerai. Ibuku ingin menetap dan ayah akan melanjutkan hidup di jalan. Aku memohon agar bisa pergi dengan ayah tapi ibu mendapat hak asuhku. Aku ingin sekali tinggal denganmu burung kecilku, tapi aku harus pergi. Tak ada sangkar yang bisa menahanku terlalu lama. Di saat itu aku janji pada diriku sendiri aku juga akan bebas dan membentangkan sayapku. Aku dan ibu kemudian tinggal di apartemen 2 kamar di Savannah, Georgia, di mana kami disambut tetangga baru kami. Brenda Foster, seorang guru SMP dan anaknya Scott yang akan segera bersekolah denganku. Bu Foster sangat ramah, tapi sejak aku bertemu dengan Scott, aku tahu kami tak akan akur. Orang-orang kota selalu menggerutu dan lekat dengan ponsel mereka. Ibu harus ambil 2 pekan untuk memenuhi kebutuhan. Akuntan di siang hari, pegawai Burger King di malam hari. Lemari pakaiannya yang warna-warni tergantikan dengan seragam kusam dan yang kami makan sekarang hanyalah makanan cepat saji. Masih kusimpan secercah harapan suatu hari nanti saat ibu menghasilkan cukup uang, kami akan segera kembali ke jalan. Tapi, tidak, ini akan jadi rumah kita selamanya. Semua mungkin berat untukmu pada awalnya, tapi percayalah padaku, ini akan baik bagimu ke depannya. Kedengarannya ia ingin hidupku jadi membosankan dan pengap seperti ini untuk selamanya. Kemudian tiba waktu bersekolah. Ada banyak sekali aturan dan setiap momen di hari kami telah dijadwalkan. Dalam satu pagi saja, aku terkena masalah karena pergi ke kamar mandi dan karena memakan bekal
aku. Dan di atas itu semua, setiap guru mengeluh tentang tulisan tangan dan pengejaanku. Tapi semuanya jadi makin buruk saat aku berada di antara anak-anak lain. Bisa kudengar bisikan mereka kemanapun aku pergi. Satu anak bahkan mendatangiku untuk bertanya kenapa aku pakai baju hippie yang aneh. Pakaianku tidaklah aneh, kalian yang aneh. Bahkan ketika beberapa dari mereka mengajakku duduk bersama saat makan siang, aku merasa seperti orang luar. Ada yang mau minuman pink sepulang sekolah? Bukan aku sedang menabung untuk di Eras Tour. Ikut sertakan aku. Aku memasuki era cewek pink. Tak ada satu kata pun yang mereka ucapkan masuk akal bagiku. Akhirnya mereka bertanya mengenai kehidupan lamaku. Ya, kami tak harus makan makanan tak sehat ini, kami bisa dapatkan sayuran segar di pinggir jalan. Dan aku tahu bagaimana menguliti korban jalan. Dan setiap hari kami mencoba bermacam buah dan jamur yang berbeda, tapi berhati-hatilah, jamur bisa saja membunuhmu. Tapi pada saat itu, kuperhatikan mereka tak bisa berkata-kata ataupun pucat seperti hantu. Apa, aku mengatakan sesuatu yang salah? Setiap hari sekolah adalah penuh dengan pelajaran yang membingungkan. Tapi hari ini adalah pelajaran musikku yang pertama, dan aku sangat bersemangat akhirnya kulakukan hal yang kubisa. Saat guru musiknya, Pak Sapiro, bertanya apa ada yang ingin tampil di kelas, aku bangkit dari tempat dudukku, siap beranjak. Dengan percaya diri ku nyanyikan lagu kesukaanku, tapi di tengah-tengah Pak Sapiro menyelaku. Kita belajar musik klasik, gaya itu disebut reggae yang tidak kami ajarkan di sini. Nova itu hippie yang aneh. Satu kelas pun tertawa terbahak-bahak. Apa salahku? Scott, aku ingin sekali memberinya kesempatan untuk mencicipi gitar Rosewoodku, tapi semua orang menahanku. Pada akhirnya Pak Sapiro mengatakan dia akan bicara dengan ibu kami sepulang sekolah. Scott dan ibunya sudah pergi sebelum ibuku datang. Pak Sapiro memberitahu ibu kalau aku ini pemarah yang selalu berpakaian tak pantas. Aku menunggu ibu membelaku, tapi dia hanya meminta maaf. Saya akan bicara dengannya nanti. Tolong maafkan perilakunya, dia tak pernah sekolah sebelumnya. Siapa wanita ini dan apa yang dia telah lakukan pada ibuku? Kemudian kuceritakan kepada ibu betapa mengerikannya sekolah. Tatapan dan ejekan yang terus-menerus, bagaimana semua orang sepertinya agak takut denganku. Berlawanan dengan yang kuharapkan, ibu memberitahuku sebaiknya aku berusaha lebih keras untuk berbaur, dan dia bahkan membelikanku pakaian normal untuk bersekolah. Ibu, pakaian adalah caraku berekspresi. Aku tak mau ganti hanya untuk berbaur. Apa yang terjadi pada ibu? Bukankah ibu yang mengajariku untuk jadi diri sendiri? Memang, tapi sekarang aku ingin kau berbaur supaya kau bisa berteman. Aku harus pergi sebelum mulai menangis. Aku tak bisa tetap berada di apartemen yang pengap itu lagi. Jadi aku keluar dari jendela, memanjat turun tangga darurat dan melarikan diri. Tapi di satu titik ku sadari aku tak tahu kemana harus pergi. Jadi aku berkeliaran hingga bertemu dengan keluarga Foster yang bersikeras mengantarku pulang. Anehnya, Scott tampak tak begitu mengesalkan dan terus memandangku canggung di sepanjang perjalanan pulang. Ibuku jelas terkejut melihatku saat dia membuka pintu. Aku merasa bagai lelucon, karena ia bahkan tak sadar pelarian memberontakku yang hebat. Aku tak bisa tidur malam itu. Setelah memikirkannya lagi, aku menyimpulkan kalau aku bisa dapatkan kehidupan lamaku jika aku temukan ayahku. Andai aku tahu caranya. Keesokan paginya di sekolah, ku cari perlengkapan yang kubutuhkan untuk menemukan ayahku. Kompas, senter, peta. Scott, apa yang kau lakukan di sana? Kau duluan. Aku mau minta maaf atas apa yang terjadi di kelas musik kemarin. Giliranmu. Aku mengumpulkan apa yang kubutuhkan untuk mencari ayahku, dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku. Menghentikanmu? Kelihatannya kau butuh bantuan. Peralatan itu mungkin membantumu ratusan tahun yang lalu, tapi kini kita cukup gunakan internet. Aku tak mau bantuan Scott, tapi mungkin dia benar. Aku tak punya petunjuk harus mulai dari mana, dan bahkan kesulitan menggunakan ponselku. Mungkin aku butuh sedikit bantuan untuk belajar internet. Ikuti aku. Scott menghabiskan sepanjang sore mengajariku dasar-dasar internet. Dia juga menanyakan kehidupan lamaku dan kudapati diriku bercerita semuanya padanya. Semua yang kurindukan dan yang kubenci dari kehidupan baru ini. Yang membuatku heran, dia maklum. Ibunya juga seorang ibu tunggal dan sudah bertahun-tahun sejak dia mendengar kabar dari ayahnya. Setelah hari itu, kurasa benciku padanya sedikit berkurang. Sekitar seminggu kemudian, kurasa aku siap untuk memulai pencarianku. Aku tak tahu kalau googling nama ayahku akan memberiku hasil jutaan. Aku hampir menyerah saat kulihat beberapa orang mencari anjing mereka. Itu memberiku ide. Kucetak sebanyak mungkin selebaran yang diperbolehkan perpustakaan dan menghabiskan hari berikutnya menempelkannya di perkampungan. Aku terkejut dengan nomor telepon asing. Halo? Ya, hai, aku baru saja melihat seorang hippie yang kebingungan berkeliaran dan itu cocok dengan deskripsi yang kau berikan. Aku sangat terkejut dengan betapa cepatnya aku mendapat respon. Tapi kemudian kulihat Scott setengah blok jauhnya menyeringai padaku dengan ponsel di tangan. Internet yang kau ajarkan kepadaku tidak berguna. Menemukan orang tidak secepat itu, bahkan dengan internet. Peluang terbaikmu adalah database di kantor polisi. Apa kau yakin kau? Aku tak perlu mendengar kata-kata lagi dan segera menepikan mobil polisi yang lewat. Di sebelah sini, Pak. Petugas polisi menepi dan menurunkan jendelanya. Selamat pagi, Pak. Tolong bawa kami ke kantor. Apa yang kalian berdua lakukan? Di mana orang tua kalian? Begini, saya mencari ayah saya. Kudengar petugas itu bicara melalui intercom, mengatakan dia membawa anak hilang kembali ke kantor. Ya, bukan itu yang kumaksud, tapi kurasa apapun yang bisa dilakukan. Saat dia menuntunku ke bagian belakang mobil, aku ingat, Pak, dia bersamaku. Apa sebaiknya kita membawanya juga? Koreksi, 2 anak hilang. Scott jelas tercengang saat petugas polisi memandu kami memasuki mobilnya. Lucu sekali. Tentu saja aku membutuhkan pendampingku untuk membantuku temukan benda database itu. Tak lama setelah tiba di kantor, petugas itu meninggalkan ruangan untuk mengambilkan air untuk kami. Segera setelah pintu ditutup di belakangnya, aku langsung beraksi. Aku harus mencari di setiap sudut, tapi Scott tak membantu. Ayo bantu aku, di mana kira-kira benda database itu di ruangan ini? Apa? Tidak bodoh, itu ada di sini. Kemudian dia ke depan komputer dan melakukan beberapa klik. Ketika nama ayahmu di sini. Tetap awasi. Dalam sekejap sebuah file berisi informasi ayahku muncul. Aku mencetaknya dan berlari kencang pulang sebelum tintanya mengering. Jantungku berdegup kencang saat ku tekan nomor ayahku. Heyo. Ayah, senang sekali mendengar suaramu. Oh, siapa ini? Ini aku, Ayah. Sangat hening di seberang sana. Apa aku telepon nomor yang salah? Ini aku, Nova. Nova, senang bisa mendengar kabarmu. Coba tebak, nak. Aku telah melakukan berbagai macam petualangan. Kemudian dia cerita semua perjalanan menakjubkan yang aku ingin sekali berada di sana. Kemudian ku tanya dia di mana supaya aku bisa menemukannya. Aku hidup di masa sekarang, burung kecilku. Aku pergi kemanapun jalan membawaku. Kumohon, Ayah, biarkan aku ikut. Baiklah, temui aku di pintu keluar antar negara bagian jam 10 malam besok. Ia mengakhiri panggilan sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi. Aku tiba-tiba ingin menangis entah kenapa. Itu pasti air mata haru. Aku akhirnya bertemu dengan ayahku lagi, tapi bagaimana aku bisa sampai ke sana? Mungkin pendampingku Scott bisa membantu, itu jika dia berhasil kembali dari kantor polisi. Ups, aku lari ke apartemen Scott dan yang mengejutkan, dia yang membuka pintu. Hei, bagaimana kau bisa sampai rumah?
Setelah ku jelaskan ke petugas kalau kau itu hanya sedikit nyentrik, dia membiarkanku pergi. Aku minta maaf aku meninggalkanmu di sana. Aku sungguh tak berpikir. Oh, aku bicara dengan ayahku. Dia akan menjemputku besok malam. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk jalan ke tol. Jalan tol? Orang tua macam apa yang menyuruh anaknya yang 14 tahun menemuinya di jalan tol malam-malam? Apa dia bahkan bertanya keadaanmu? Atau ibumu? Dia jelas tak peduli sama sekali. Tunggu. Iya, dia sebenarnya tak bertanya. Tapi ayah mungkin sibuk. Lagi pula kita bisa bicarakan itu besok saat kami bertemu. Beraninya Scott berpikiran buruk akan ayah. Apa yang kau tahu tentang ayahku? Dia itu berjiwa bebas dan aku seharusnya berpergian dengannya. Hidup itu tentang menjadi spontan. Ibuku bahkan tak mengerti itu. Jadi aku tak berharap kau mengerti. Tapi jika kau tak mau menolongku, tak apa. Akan ku cari jalan keluar sendiri. Kemudian aku bergegas pergi. Malam berikutnya, saat aku sedang berkutat dengan Google Maps, ponselku tiba-tiba terenggut dari tanganku. Ku antar kau ke sana. Kau bisa tersesat jika pergi sendiri. Aku masih agak kesal soal kemarin. Tapi dia itu baik sekali. Ditambah, Scott benar. Aku akan tersesat jika sendirian. Kami tiba lebih awal dan menunggu. Di SMA selalu saja ada cewek-cewek yang jahat kan? Nah, ternyata akulah sebenarnya cewek jahat itu. Dan butuh kejadian yang sungguh mengerikan untukku menyadarinya. Kalian tahu, aku ini cewek yang biasa-biasa aja. Tampang biasa, nilai biasa, dan bisa dibilang aku ini agak gendut. Ya, aku begitu tak terlihat, tapi syukurlah, aku punya beberapa teman baik. Jadi tak masalah, aku puas dengan hidupku yang biasa-biasa aja. Tapi suatu hari, ku terima sebuah pesan di lokerku. Bahkan, ada gambar hati di atasnya. Jantungku mulai berdetak sangat cepat. Apakah mungkin ini? Aku membacanya dan tak percaya. Itu dari cowok bernama Dave, dan dia mengaku punya perasaan terhadapku. Dia bahkan menuliskan nomor HP-nya. Aku terpaku. Lalu, kemudian kubaca bagian bawah pesan itu, dan kenyataan menampar keras wajahku. Aku akan menunggu teleponmu, Sarah. Itu bukan untukku. Itu untuk Sarah. Tentu saja itu untuk Sarah. Semua cowok menyukainya. Siapa sih yang tidak? Dia cewek tercantik di sekolah. Dan lagi, lokernya berada tepat di sebelahku. Jadi Dave membuat kekeliruan. Aku hendak menyelipkan itu di lokernya. Saat kulihat dia berjalan ke arahku, ku coba sembunyikan kekecewaanku bahwa pesan itu bukanlah untukku. Membuatku sebal melihatnya berayun ke arahku dengan rambut keriting pirang dan senyumnya yang menawan. Saat dia melihatku, dia mulai memulai obrolan ringan dan bahkan memuji kardiganku. Itu sungguh aneh. Apa serunya sih membicarakan soal itu? Apa pujian itu semacam sarkasme atau apa? Cewek bagai malaikat ini memberiku perasaan tak nyaman. Pasti dia ini tipe cewek jahat yang cuma baik di depanmu, lalu nantinya pulang ke rumah dan menuliskan namamu di buku aib miliknya. Setelah dia berjalan pergi, ku remas catatan itu dan kulemparkan ke dalam tasku.
Lalu malam itu, aku melakukan sesuatu yang gila. Kukirim pesan ke Dave, pura-pura jadi Sarah. Aku tak tahu kenapa aku lakukan itu, tapi setelah mengirim dan menerima beberapa pesan, ternyata jadi seru. Ku cari dia di sosial media, dan aku tak percaya betapa tampannya dia. Dia setahun lebih tua, jadi kelasnya berada di gedung lain. Tak heran, aku tak pernah lihat dia sebelumnya. Bahkan, kantin kami berada di gedung yang berbeda, jadi mungkin dia juga tak pernah melihatku. Ya, walaupun dia juga gak bakal memperhatikanku sih. Rasanya, sungguh hebat berkirim pesan dengannya. Aku tak pernah lakukan hal seperti ini sebelumnya, dan sebenarnya, terasa cukup menyenangkan pura-pura jadi Sarah. Aku bisa bicara padanya dengan bebas dan tak perlu merasa khawatir berlebihan jika aku terdengar seperti pecundang. Karena di momen itu, aku adalah Sarah, cewek terpopuler di sekolah. Dan rasanya sungguh hebat. Tak masalah apa yang kukatakan, karena aku tahu Dave menganggapku Sarah. Jadi, semua yang kukatakan padanya, itu lucu atau menggemaskan. Aku bahkan cerita ke sahabatku Clara apa yang kulakukan. Dan dia heran, aku punya keberanian untuk lakukan hal seperti itu. Kutunjukkan padanya pesan-pesan kami, dan dia bilang, "Wah, gila ya kamu." Tapi, aku terus berkirim pesan dengannya, dan akhirnya merasa tak bisa berhenti. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa terus begini sebelum akhirnya ketahuan. Tapi, kurasa aku sudah akan bosan sebelum itu terjadi kok. Namun, kemudian di suatu hari, dia memintaku untuk menemuinya sepulang sekolah, dan aku bingung. Jelas, aku tak bisa menemuinya. Dan tidak pula membiarkan dia mendekati Sarah yang asli di dunia nyata. Jadi, kubuat alasan tentang betapa orang tuaku super ketat, dan aku akan mendapat masalah jika sampai ada orang lain melihat kami. Tapi dia bersikeras, mengatakan kalau dia punya hadiah untukku. Jadi, kusuruh dia letakkan itu di atas mesin penjual otomatis saja. Yang membuatku terkejut, dia menganggap ini ide yang sangat romantis. Jadi, dia setuju. Di sepanjang minggu berikutnya, dia letakkan hadiah untukku tiap hari. Suatu hari, hadiahnya kristal kecil berbentuk mawar. Keesokan harinya adalah buku puisi. Baik sekali, aku tak menyangka kelembutan semacam itu dari seorang pecinta olahraga. Lalu, kemudian dia memintaku menemuinya pada pertandingan basket Jumat itu. Dia terdengar sangat serius. Kurasa kesabarannya mulai habis. Ya, tentu saja akan jadi terlalu aneh pergi ke sekolah yang sama, tapi tidak saling bertemu sama sekali dalam 2 minggu berturut-turut. Ya kan? Aku tak punya pilihan lain, kecuali setuju. Tapi, rasa panik mulai menyergap. Ada babak final dari turnamen besar di sekolah. Jadi, semua orang ke sana. Dan Sarah akan ada di sana juga. Dan jika Dave melihatnya, tidak, itu akan jadi bencana. Hidupku akan selesai kalau sampai mereka tahu apa yang kuperbuat. Aku bertanya pada Clara, apa yang harus kulakukan? Dan dia berkata, "Apa? Kamu belum selesai lakukan catfishing itu? Kamu perlu memberitahunya sebelum semuanya terlambat." Dia menjoliki aku seorang catfish. Aku sangat tersinggung, jadi aku berlalu pergi dan mengatakan aku akan membuat rencana sendiri tanpa bantuannya. Aku tahu pasti apa yang akan kulakukan. Sampainya aku di rumah, ku geledah laci obat ibuku dan temukan itu, sirup lasatif miliknya. Kutuang sedikit ke minum buah yang kubeli. Jelas saja, aku ikuti instruksinya dan cuma kutuang sedikit. Maksudku, aku tak mau membuat Sarah pingsan. Aku hanya ingin memberinya secukupnya saja, supaya dia lewatkan pertandingan itu. Aku tak tahu betapa buruk semua hal ini akan terungkap. Saat aku pergi ke sekolah esok harinya, kupastikan aku lebih awal dan meletakkannya di bangku Sarah. Tapi, ku dengar langkah kaki dan hampir saja jantungku copot. Untung saja itu cuma Clara. Lalu dia tanya, aku sedang apa? Aku hanya katakan, aku melihat ada cowok yang meletakkan ini di meja Sarah. Dan karena iri, jadi kulihat. Sarah kemudian mengambilnya tanpa ragu. Karena menerima pemberian dari para pengagum rahasia, bukanlah hal baru baginya. Nah, berhasil. Setelah olahraga hari itu, Sarah meminumnya. Tapi, kemudian bencana datang. Teman-temannya juga minta seteguk, jadi dia membagikannya. Dan yang membuatku ngeri, Clara juga ikut minum. Ini rasanya aku melompat dan menghentikan mereka. Tapi aku tak bisa. Di kelas berikutnya, semua orang terus berlarian ke kamar mandi. Ini sungguh aneh. Untungnya, Clara cuma sekali ke kamar mandi. Kemudian, dia baik-baik saja. Dia mengira dia sudah salah makan. Andai saja dia tahu kebenarannya, Sarah pastinya minum lebih banyak dari yang lainnya. Karena dia masih terlihat pucat setelah beberapa kali ke kamar mandi. Saat jam istirahat, ku datangi dia dan menanyakan apa dia baik-baik saja, lalu menyarankan agar dia pulang dan istirahat. Dan bahkan, kutawarkan membantunya jalan ke mobilnya. Saat itu, sebenarnya aku lebih khawatir kondisinya daripada rencanaku. Tapi ya, rencanaku pun berhasil. Malam itu, Dave mengirimiku pesan, mengatakan dia tak bisa temukan aku di pertandingan basket. Ya, aku. Maksudnya Sarah. Ku bilang padanya, aku tak enak badan. Lalu kemudian dia bilang, akan mengirim hadiah besok untuk membuatku merasa baikan. Nah, saat itu Clara datang dan melabrakku. Dia menerobos ke kamarku, mengatakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Bukankah itu keterlaluan? Lalu cerita, dia melihat sirup itu di ranselku. Aku terdiam, tapi kemudian aku hanya katakan padanya, kalau sudah waktunya para cewek jahat itu merasakan obat mereka sendiri. Tapi dia marah besar. Dia berkata, kamu ini konyol. Sarah bukan cewek yang jahat. Dia itu baik. Dia bahkan baik padamu. Apa kamu terbutakan dengan kecemburuan sampai kamu seterpuruk ini sehingga menyakitinya? Kamu tahu tidak? Kamu itu satu-satunya cewek jahat di sini. Pada saat itu, dia bergegas pergi, meninggalkanku sendirian berdiri di sana. Aku termenung di sana, tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja ku dengar? Jadi aku cewek jahatnya? Itu tak mungkin. Benar kan? Clara ini temanku bukan sih?